Memungut anak bebek buta, merawatnya sepenuh hati. Akhirnya bebek ini jadi harapan kesembuhan warga. Angin di jurang senyap bukan sekadar tiupan. Ia adalah desahan panjang dari bumi yang terluka, membawa serta serpihan kristal sihir yang mati. Di dasar jurang yang dingin, di mana cahaya matahari tak pernah berani menyentuh, terbaringlah Elias, sang peri hutan kuno. Bulunya yang dulu berwarna hijau lumut dan coklat kayu, kini memudar, serupa daun kering yang menunggu kehancuran. Ia adalah makhluk yang terbuat dari kehidupan itu sendiri, seorang penjaga yang memiliki ikatan langsung dengan setiap akar dan ranting di hutan eter. Kekuatan esensialnya, hati eteris, sebuah kristal hijau yang berdenyut di dalam rongga dadanya, sumber sihir penyembuhan dan kehidupan, kini telah pecah, menjadi serpihan dingin yang tersisa. Kehampaan di dadanya terasa seperti lubang hitam yang siap menelan seluruh keberadaannya. Ia telah mengorbankannya untuk menahan kehancuran hutan dari serangan ras kegelapan, sebuah tindakan heroik yang seharusnya memberinya mahkota pahlawan, bukan tikaman pengkhianatan. Di atasnya, siluet yang dulu ia cintai, kini menjelma menjadi bayangan gelap yang membungkus sisa-sisa harapan, adalah Seraphine. Ia adalah peri angin, pasangannya selama berabad-abad, makhluk yang jiwanya terbuat dari udara bebas, memiliki mata sebiru langit badai dan rambut sehalus awan senja. Seraphine tidak turun ke dasar jurang. Ia berdiri di ambang, tempat kegelapan bertemu dengan cahaya rembulan yang malu-malu. Matanya yang dulu memancarkan cinta kini diselimuti lapisan es tipis ketakutan dan ambisi. "Mengapa kau lakukan ini, Seraphine?" Suara Elias pecah, lebih mirip bisikan daripada raungan seorang penjaga hutan. Ia mencoba mengangkat tangan, tetapi tubuhnya memberat seperti batu. Seraphine menghela napas, suaranya terdengar jernih, namun dingin, seperti lonceng kristal yang pecah. "Kau bertanya mengapa? Lihat dirimu, Elias. Kau adalah raja kami, penjaga kami, dan kini, kau hanyalah cangkang kosong. Hati eterismu hancur. Kau tak lagi memiliki sihir untuk menopang dirimu sendiri, apalagi hutan." Elias merasakan setiap kata itu seperti jarum es yang menusuk luka di dadanya. "Aku melakukannya untuk menyelamatkan kita semua. Pengorbanan ini, bukankah kau yang selalu mengajarkan tentang kehidupan melalui kematian? Bahwa untuk menyelamatkan pohon, kita harus membiarkan daunnya gugur." "Ya, tapi daun gugur akan kembali tumbuh," balas Seraphine dengan nada sedikit meninggi, kemarahan yang bercampur dengan rasa bersalahnya. "Tapi kau, Elias, kau tidak akan tumbuh kembali. Hati eteris yang hancur adalah akhir dari seorang peri hutan kuno sepertimu. Para tetua menolak mengakui pengorbanan ini. Mereka melihatmu sebagai kelemahan, sebuah beban. Mereka sudah mencari penggantimu." Elias terdiam. Rasa sakit fisik karena kehancuran kekuatan esensialnya tak sebanding dengan rasa sakit mendapati pasangannya telah memilih untuk berpihak pada kekuasaan dan citra, daripada cinta dan pengorbanan. Ia mengingat janji-janji mereka, sumpah di bawah pohon dunia yang kini layu. Janji untuk selalu bersama, baik di puncak kejayaan maupun di lembah penderitaan. Janji itu kini hanyalah debu yang tertiup angin Seraphine. "Kau takut?" bisik Elias. Matanya yang kehijauan menatap lurus ke arah Seraphine. "Kau takut kehilangan semua yang kita miliki, status, kehormatan. Kau takut dihakimi karena mencintai seorang raja yang lemah." Seraphine mengepalkan tangan. Jubahnya berkibar ditiup angin yang tiba-tiba menguat. "Bukan hanya itu, Elias. Aku adalah peri angin. Aku terlahir untuk memimpin. Di hutan kita, pemimpin harus kuat, harus abadi. Bersamamu yang sekarang, aku akan terikat pada kehancuran. Aku menolak menjadi bayangan seorang pahlawan yang mati sebelum waktunya." Ia mengeluarkan kantung kecil dari pinggangnya, yang berisi ramuan tidur pekat. Ia menjatuhkannya, dan kantung itu mendarat di dekat kaki Elias. "Minumlah. Itu akan mematikan rasa sakit. Anggap ini perpisahan yang layak," kata Seraphine. Suaranya kini kembali dingin dan datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. "Aku harus pergi. Tetua sudah menunggu. Aku akan mengklaim tahta dan memastikan hutan ini tetap bertahan. Pengorbananmu akan diingat, Elias. Tapi kau harus tetap di sini." Ia berbalik, melangkah menjauh. "Seraphine,
Tunggu. Elias memaksakan diri untuk merangkak. Tanah berbatu melukai kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Apakah tidak ada lagi yang tersisa dari kita? Dari ratusan tahun kebersamaan kita? Seraphine berhenti. Ia tidak menoleh. Yang tersisa hanyalah pelajaran, bahwa cinta terbesar sekalipun harus tunduk pada takdir dan kelangsungan hidup, ucapnya tanpa emosi. Dan kemudian, ia menghilang. Hanya tiupan angin kencang yang tersisa, seperti cemoohan alam terhadap kemurnian cinta Elias. Elias terbaring, ditinggalkan, di jurang senyap. Ia tidak minum ramuan tidur itu. Ia memilih untuk merasakan setiap detik rasa sakit dan pengkhianatan itu. Ia ingin rasa sakit itu membekas, bukan sebagai dendam, tetapi sebagai pengingat akan kebodohannya. Hari demi hari, atau mungkin minggu demi minggu, waktu kehilangan maknanya di jurang senyap, Elias berjuang melawan kegelapan. Ia tidak mati, mungkin karena ikatan perihutan kuno dengan kehidupan begitu kuat, bahkan tanpa hati eteris pun, ia berpegangan pada harapan samar. Namun, keputusasaan adalah jurang senyap yang sebenarnya. Ia merenungkan semua yang terjadi. Ia ingat betapa bangganya Seraphine saat ia mengambil sumpah penjaga hutan. Ia ingat tawa Seraphine, semangatnya, dan kebebasannya. Perlahan, di tengah penderitaan yang melumpuhkan, empati samar mulai berbisik di benaknya, sebuah bibit yang menolak untuk mati. Seraphine takut. Ia sangat takut kehilangan semua yang telah kita perjuangkan hingga ia memilih mengorbankan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Bukan kejahatan murni, melainkan ketakutan murni. Itulah kesimpulan yang perlahan dibentuk oleh Elias. Kebenaran ini tidak mengurangi rasa sakitnya, tetapi entah bagaimana, ia mengurangi beban kebencian. Saat Elias hampir menyerah, saat napasnya menjadi hembusan yang paling rapuh, ia menutup mata dan, untuk yang terakhir kalinya, ia memanggil ingatan yang bukan miliknya. Bukan tentang pengkhianatan Seraphine, melainkan tentang cinta pertama mereka, tentang hutan di masa kejayaan, tentang kearifan yang diajarkan oleh para leluhur. Ia memanggil kehidupan murni itu. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Bukan getaran kehancuran, melainkan getaran pertumbuhan. Dari celah-celah batu yang selama ini kering, muncullah akar-akar tebal yang bercahaya keemasan. Akar-akar itu, yang tebal dan lembut, perlahan menyelimuti Elias, seperti pelukan terakhir dari alam semesta. Aroma lumut basah, tanah gembur, dan nektar murni memenuhi udara. Elias merasakan kehangatan yang tak seperti apapun yang pernah ia rasakan. Itu adalah kehangatan yang berasal dari usia dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Istirahatlah, anakku. Pengorbanan tidak pernah sia-sia, dan cinta tidak akan pernah mati hanya karena satu hati telah berpaling. Sebuah suara bergema, bukan melalui telinganya, melainkan langsung di dalam inti jiwanya. Suara itu dalam, merdu, dan penuh dengan kesedihan dan harapan. Elias tahu siapa itu. Itu adalah Ibu Aethel, entitas pelindung kuno hutan, sang ibu pohon willow agung. Akar-akar itu, dengan sentuhan sihir kuno, mulai bekerja. Mereka tidak hanya merangkulnya, mereka menyuntikkan kehidupan kembali ke dalam dirinya. Dan kemudian, terjadi keajaiban. Di tengah pecahan hati eteris yang dingin, Ibu Aethel menanamkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih halus dari sihir, tetapi jauh lebih kuat dari baja. Sebuah kualitas spiritual yang menolak kebencian, sebuah pemahaman mendalam tentang rasa sakit orang lain, empati tak terbatas. Ketika Elias membuka mata, ia berada di dimensi perlindungan Ibu Aethel, sebuah ruang yang terbuat dari cahaya dan akar yang hidup. Hati etrisnya memang belum pulih sepenuhnya, tetapi kini ia berdenyut dengan ritme yang baru, ritme yang didorong oleh empati, bukan sihir murni. Aku memberimu kembali nyawamu, Elias. Suara Ibu Aethel berbisik. Tetapi kekuasaanmu yang lama telah hilang. Engkau kini adalah wadah yang hampa dan penuh. Hampa dari ambisi, tetapi penuh dengan empati. Pergilah. Gunakan anugerah ini untuk membangun, bukan untuk menuntut. Elias berdiri. Ia merasakan kekuatan baru, bukan kekuatan sihir untuk membakar atau menyembuhkan, melainkan kekuatan untuk merasakan. Ia merasakan rasa sakit Ibu Aethel atas hutan yang layu, ia merasakan ketakutan Seraphine, dan ia merasakan harapan samar di dunia luar. Ia menoleh ke belakang,
ke jurang senyap yang kini terlihat jauh di bawah. Ia tidak merasakan keinginan untuk kembali dan menuntut mahkotanya, atau membalas dendam pada Seraphine. Semuanya terasa kecil, tidak penting. Dengan sebuah resolusi baru, Elias melangkah keluar dari dimensi Ibu Aethel. Ia kembali ke dunia asalnya, tetapi ia bukan Elias yang sama. Ia adalah jiwa yang telah terlahir kembali dari pengkhianatan, memilih untuk membangun masa depan baru tanpa dendam. Tujuannya kini adalah mencari tempat di mana empati tak terbatasnya dapat digunakan untuk membantu makhluk yang paling rapuh dan terluka. Ia meninggalkan masa lalunya di jurang senyap, menuju desa-desa manusia, di mana ia berharap, di antara kehidupan yang sederhana, ia dapat menyembuhkan lukanya sendiri sambil merawat luka orang lain. Takdirnya, tanpa ia ketahui, sedang menunggunya dalam wujud seekor makhluk kecil yang buta, di tepi sebuah danau sunyi. Elias membuka matanya. Ia tidak lagi di jurang senyap yang dingin, tempat pengkhianatan Seraphine menusuk jiwanya. Ia berada di sebuah dimensi yang terasa seperti jantung hutan yang masih utuh. Dindingnya terbuat dari anyaman akar yang memancarkan cahaya hijau pucat. Baunya seperti tanah basah setelah hujan pertama musim semi. Ini adalah tempat peristirahatan kuno, tempat rahasia yang hanya diketahui oleh makhluk yang jiwanya terikat erat pada alam, tempat perlindungan Ibu Aethel. Ia merasa aneh. Tubuhnya pulih, tetapi di rongga dadanya, tempat hati eteris yang telah hancur, kini terasa denyutan yang berbeda. Bukanlah sihir penyembuhan yang memancar, melainkan sebuah gelombang rasa yang mendalam. Ia merasakan kesedihan yang tak terhingga dari akar-akar kuno di sekelilingnya, kepuasan dari tetesan embun yang jatuh, dan ketakutan dari semut kecil yang lewat di dekatnya. Ini adalah anugerah spiritual barunya, empati tak terbatas. Duduklah, anakku. Suara Ibu Aethel bergema lagi, kali ini terasa lebih dekat, seolah-olah setiap serat kayu di ruangan itu adalah pita suaranya. Kau telah memilih untuk hidup. Itu adalah tindakan keberanian terbesar setelah pengorbanan yang begitu besar. Elias mencoba berdiri, tetapi lututnya lemah. Ia berlutut di tanah yang lembut. Ibu Aethel, mengapa? Mengapa kau memberiku ini? Ia menunjuk ke dadanya yang terasa penuh oleh gelombang emosi alam. Kekuatan lama hancur. Aku kini adalah peri tanpa sihir. Hanya seorang wadah yang merasakan penderitaan. Bagaimana aku bisa melindungi hutan? Bagaimana aku bisa melindungi diriku? Perlindungan bukanlah tentang tembok sihir yang kau bangun, Elias, melainkan tentang ikatan tak terlihat yang kau ciptakan, jawab Ibu Aethel dengan nada lembut, tetapi tak terbantahkan. Kau melihat dirimu sebagai peri tanpa sihir. Aku melihatmu sebagai peri yang akhirnya melihat. Aku melihat ketakutan Seraphine. Itu saja, balas Elias, nada suaranya sedikit pahit. Ketakutan yang membuatnya lebih memilih kehormatan fana daripada cinta sejati. Aku melihat kelemahan, bukan kekuatan. Kau salah, anakku. Kau tidak melihat kelemahan, kau melihat akar penyebab. Pengkhianatan Seraphine lahir dari ketakutan terbesarnya. Takut menjadi tidak relevan, takut pada bayangan kegagalan. Dengan empati ini, kau telah berhasil memisahkan tindakan dari jiwanya. Kau tidak memaafkannya, tetapi kau memahaminya. Ibu Aethel terdiam sejenak, memberikan waktu pada kata-katanya untuk meresap. Inilah makna dari empati tak terbatas, membebaskan dirimu dari beban kebencian. Elias menundukkan kepala. Jika benar, ia memang merasa lebih ringan. Luka di hatinya masih ada, tetapi tidak lagi bernanah karena dendam. Rasa sakit itu kini murni, serupa bekas luka tua yang tidak lagi berdarah. Kekuatan hati eteris MU memang telah habis untuk menyelamatkan hutan, lanjut Ibu Aethel. Aku tidak bisa mengembalikannya sepenuhnya. Tetapi aku telah menanamkan bibit baru di tempatnya. Bibit yang akan tumbuh menjadi kebijaksanaan. Setiap kali kau menggunakan empati ini untuk menenangkan, menyembuhkan, atau bahkan hanya untuk memahami, bibit itu akan tumbuh. Kau akan menjadi penyembuh jiwa, Elias, bukan hanya penyembuh raga. Elias memejamkan mata, memproses takdir baru ini. Dari raja penjaga hutan, kini ia adalah seorang pengembara yang hanya bersenjatakan rasa sakit orang lain. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hutan ini tak lagi membutuhkan raja yang terluka. Para tetua akan mencariku. Mereka akan menuntut pertanggungjawaban atas kehancuran hati eteris, ujar Elias,
Keputusasaan mulai menyelimutinya lagi. Hutan ini memang tak membutuhkanmu lagi, anakku, kata Ibu Aethel dengan nada pengertian. Bukan karena kau lemah, tetapi karena kau sudah menunaikan takdirmu di sini. Kau harus pergi, jauh dari bayangan takdir lama. Kau harus menemukan tempat di mana pengorbanan dihargai, bukan dihakimi. Tempat di mana kau dapat melayani makhluk yang paling rentan, yang membutuhkan empati, bukan sihir yang gemerlap. Di mana tempat itu, Ibu? Pergilah ke timur, melintasi pegunungan kristal, perintah Ibu Aethel. Di sana, tersembunyi sebuah desa yang disebut Pematang Air. Mereka adalah manusia sederhana dan makhluk-makhluk alam tingkat rendah yang hidup dalam harmoni yang rapuh. Mereka membutuhkan penyembuh yang mengerti penderitaan tanpa meminta balasan. Mereka membutuhkan empati yang tulus. Manusia, aku sudah lama tidak berinteraksi dengan mereka, gumam Elias. Mereka rapuh dan penuh gejolak emosi. Empatiku akan kewalahan. Ibu Aethel tertawa lembut, seperti gemericik air murni. Itulah ujianmu, Elias. Kau harus belajar mengendalikan anugerah ini. Belajarlah untuk merasakan, tetapi tidak tenggelam. Dan ingat, kau akan bertemu dengan sesuatu di sana. Sesuatu yang telah kau lepaskan, tetapi kini akan kau temukan kembali dalam wujud yang tidak terduga. Elias berdiri tegak. Kebijaksanaan Ibu Aethel memberinya ketenangan yang baru. Ia mengerti bahwa ini adalah kesempatan untuk penebusan diri, bukan dari kesalahan, melainkan dari status pahlawan yang memberatkannya. Ia harus membangun hidup baru, dari nol. Aku akan pergi, Ibu Aethel, ucap Elias, suaranya kini kembali tegas, meskipun masih ada getaran kesedihan. Aku akan menggunakan anugerah ini untuk membantu yang rentan, dan aku akan memilih untuk membangun masa depan baru tanpa menuntut balas dari Sraphine atau siapapun. Itu adalah pilihan seorang raja sejati, meskipun tanpa mahkota. Bawalah ini. Tiba-tiba, sebuah biji kecil berwarna keemasan jatuh ke telapak tangan Elias. Biji itu terasa hangat dan berdenyut seperti jantung yang kecil. Ini adalah biji dari pohon keseimbangan, yang tumbuh di sisi terdalam jurang senyap. Itu akan menjadi kompas spiritualmu. Selama biji ini berdenyut hangat, kau berada di jalan yang benar. Selama itu berdenyut dingin, kau harus waspada. Itu juga akan membantumu menenangkan gelombang empati yang berlebihan, jelas Ibu Aethel. Elias mengangguk, menyimpan biji itu di kantung kulitnya. Ia mengambil napas terakhir dari udara murni dimensi Ibu Aethel. Ia mengucapkan selamat tinggal pada pelindung kunonya, merasa seolah-olah ia sedang meninggalkan rumah untuk kedua kalinya, tetapi kali ini, tanpa dendam, hanya dengan tujuan. Ia melangkah keluar dari dimensi cahaya, dan seketika ia menemukan dirinya di pinggir pegunungan kristal yang menjulang tinggi, persis seperti yang dikatakan Ibu Aethel. Angin di sini dingin, tetapi tidak menusuk seperti di jurang senyap. Angin ini membawa aroma garam dan kehidupan, aroma dunia yang baru. Elias, sang mantan raja penjaga hutan, kini hanyalah seorang pejalan kaki sederhana dengan empati yang tak terhingga dan sebuah biji emas di sakunya. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna coklat yang menyamarkan bulu peri hutan kunonya yang memudar, agar tidak menarik perhatian. Perjalanannya menuju Pematang Air adalah waktu pemurnian. Setiap hari, ia belajar mengendalikan gelombang empati. Ketika ia melewati sebuah desa di kaki gunung yang dilanda kelaparan, ia merasakan sakit kolektif mereka begitu kuat hingga ia hampir pingsan. Ia harus menggenggam biji keseimbangan emas itu kuat-kuat, memaksakan dirinya untuk hanya mengamati rasa sakit, bukan menyerapnya. Ia belajar bahwa menyembuhkan orang lain dimulai dengan menyeimbangkan empati di dalam dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia tiba di desa Pematang Air, ia disambut oleh ketenangan yang membumi. Desa itu kecil, dikelilingi oleh ladang padi dan danau yang berkilauan. Warga desa, campuran manusia sederhana dan beberapa makhluk mirip gnome, memandangnya dengan rasa ingin tahu yang hati-hati, tetapi tidak ada penghakiman. Elias memilih gubuk kecil yang tersembunyi di tepi danau, jauh dari keramaian, tempat ia bisa berlatih membuat ramuan herbal dan menyalurkan energinya tanpa menarik perhatian. Ia ingin menjadi peramu herbal yang tenang, yang membantu tanpa menonjol. Hari-harinya berlalu dalam kesunyian yang damai. Ia mulai menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil, getaran riang dari air danau,
kebahagiaan empati seekor anjing yang setia kepada tuannya, dan kehangatan sederhana dari api unggun. Suatu malam, ketika rembulan perak menggantung rendah di atas danau, memecah kegelapan menjadi 1000 pantulan cahaya, Elias sedang meracik ramuan tidur. Ia mendengar suara. Bukan suara angin, bukan suara binatang malam, melainkan rengekan kecil yang menyayat hati, penuh dengan kelemahan dan keputusasaan. Suara itu datang dari tepi danau. Elias, didorong oleh empati yang kini sudah lebih terkendali, berjalan perlahan. Ia menemukan sebuah keranjang anyaman kecil yang terombang-ambing, hampir terseret oleh ombak kecil. Ia meraih keranjang itu. Di dalamnya, terbungkus kain kasar, terdapat makhluk kecil yang baru lahir. Itu adalah anak bebek. Bebek itu mungil, rapuh, dan bergetar hebat. Kepalanya terasa sangat hangat, menandakan demam, dan ketika ia mencoba membuka matanya, Elias menyadari kebenutan makhluk itu. Matanya diselimuti lapisan putih tipis, tidak mampu melihat. Elias merasakan empati yang tiba-tiba memancar dari makhluk ini, kebutuhan murni. Bukan ketakutan akan kegagalan seperti Sraphine, atau kesedihan kolektif seperti desa yang kelaparan, melainkan kebutuhan sederhana, mendesak, dan tulus untuk kehangatan, perlindungan, dan kasih sayang. Dalam rengekan kecil anak bebek buta ini, Elias melihat bayangan dirinya sendiri, rapuh, ditinggalkan, dan kehilangan sumber cahayanya. Ia mengangkat anak bebek itu, mendekatkannya ke dada. Ia merasakan denyutan kecil, cepat, dan penuh kehidupan. "Jangan khawatir, makhluk kecil," bisik Elias. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Mulai sekarang, kau akan aman." Ia membawa anak bebek buta itu masuk ke gubuk. Elias tahu, ini adalah awal dari masa depannya yang baru, yang diramalkan oleh Ibu Aethel. Ia telah menemukan makhluk yang paling rentan, yang membutuhkan kasih, dan yang akan mengajarkan kepadanya cara melihat dunia dengan hati, bukan dengan mata. Makhluk yang kelak akan ia namai Lumin. Gubuk Elias yang tadinya hanya menjadi tempat persembunyian hening bagi seorang peri yang terluka, kini dipenuhi oleh suara-suara kecil kehidupan. Anak bebek yang ia temukan di tepi danau pematang air, yang kini meringkuk dalam kehangatan sarang jerami di sudut gubuk, mengeluarkan bunyi pipip yang nyaring dan mendesak. Elias merespons dengan kelembutan yang ia kira telah lama hilang. "Sabar, nak. Aku siapkan air hangatmu," bisik Elias. Tangannya yang dulu terbiasa memegang tongkat sihir kini sibuk meracik bubur biji-bijian. Sejak saat itu, seluruh fokus Elias beralih. Gelombang empati tak terbatas yang dulu membuatnya kewalahan, kini menyalurkan energi terbesarnya kepada makhluk mungil ini. Rasa sakit Sraphine, kekecewaan hutan, semua itu memudar di hadapan kebutuhan mendesak anak bebek buta yang berjuang untuk hidup. Elias mendapati dirinya tersenyum, sebuah gerakan otot wajah yang asing setelah sekian lama. "Kau butuh nama, ya kan?" tanya Elias. Suaranya dipenuhi kehangatan. Ia menggendong anak bebek itu, membiarkan makhluk mungil itu bersandar di cekungan lehernya yang hangat. Anak bebek itu bergerak gelisah, mencari sumber suara dan kehangatan dengan paruhnya yang mungil. Elias teringat perkataan Ibu Aethel, "Kau akan bertemu dengan sesuatu di sana. Sesuatu yang telah kau lepaskan, tetapi kini akan kau temukan kembali dalam wujud yang tidak terduga." Ia kehilangan cahayanya, hati eteris yang bersinar, di jurang senyap. Kini, takdir memberinya makhluk yang secara fisik buta, tetapi terasa seperti cahaya murni yang memancar dari dalam. "Aku akan menamaimu Lumin," putus Elias. "Cahaya. Cahaya yang harus kau temukan di dalam dirimu sendiri, karena mata fisikmu tidak bisa melihat. Jadilah cahaya, nak." Begitu nama itu diucapkan, Lumin merespons. Ia menggesekkan paruhnya di dagu Elias dan mengeluarkan bunyi pip yang terdengar seperti persetujuan yang riang. Merawat Lumin adalah sebuah ritual penyembuhan ganda. Untuk Lumin, itu adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Untuk Elias, itu adalah pelajaran untuk mencintai tanpa syarat dan melihat tanpa prasangka. Karena Lumin buta, ia sangat bergantung pada suara, sentuhan, dan terutama, perasaan. Ini adalah medan latihan sempurna bagi empati Elias. "Kau lapar, kan? Aku tahu. Perutmu terasa kempis," kata Elias suatu pagi, menyentuh perut kecil Lumin. Lumin membalas dengan dengkuran kecil. "Lihat,
Elias meletakkan jari telunjuknya di dekat paruh Lumin. Ini bubur biji-bijian. Rasanya enak. Kau tidak perlu melihatnya. Cukup rasakan teksturnya. Lumin awalnya ragu, tetapi didorong oleh empati Elias yang memancarkan ketenangan dan keamanan, ia dengan patuh membuka paruhnya dan mulai makan. Elias menghabiskan waktu berjam-jam mengajarkan Lumin tentang dunia di sekitarnya. Danau itu, yang baginya dulu adalah tempat penemuan yang menyedihkan, kini menjadi ruang kelas mereka. Dengarkan baik-baik, Lumin, ujar Elias, menggenggam Lumin dengan lembut di tepi danau. Kau dengar suara kecipak itu? Itu adalah air. Itu dingin, tetapi tidak berbahaya. Ia bergerak, ia hidup. Rasakan getaran riaknya. Ia merendam paruh Lumin sebentar di air yang dangkal. Dan yang ini, Elias menunjuk ke tanah basah. Ini lumpur, lembab. Baunya seperti bumi dan kehidupan. Kita, para perihutan, terbuat dari ini. Kau, meskipun seekor bebek, adalah bagian dari bumi ini. Jangan takut. Lumin belajar dengan cepat. Kebutaan mempertajam inderanya yang lain, membuatnya menjadi makhluk kecil yang luar biasa peka. Ia tidak hanya mengenali suara langkah Elias, ia bisa membedakan suasana hati Elias hanya dari vibrasi sentuhannya. Jika Elias merasa sedih, sebuah gelombang empati yang tak terhindarkan mengingat masa lalunya, Lumin akan meringkuk lebih erat di dadanya. Jika Elias merasa tenang, Lumin akan tertidur pulas. Suatu sore, saat matahari tenggelam, mewarnai danau dengan gradasi ungu dan emas, Elias duduk di gubuknya, memegang biji keseimbangan emas yang diberikan Ibu Aethel. Ia merasa empatinya kembali memanas, bukan karena bahaya luar, melainkan karena gejolak penyesalan yang mendalam tentang masa lalunya dan Seraphine. Kau masih memikirkannya, ayah. Suara itu bukan kata-kata, tetapi gelombang kesadaran yang tenang dan menenangkan, disalurkan melalui sentuhan Lumin pada tangannya. Elias terkejut. Lumin tidak berbicara, tetapi melalui empati, ia seolah-olah telah membaca pikiran Elias. Ya, Lumin, jawab Elias jujur, seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang dewasa yang bijaksana. Aku memikirkan pengkhianatan itu. Aku memikirkan harga yang harus kubayar. Lumin menggesekkan kepalanya ke leher Elias. Gelombang empati yang dipancarkannya terasa seperti air hangat yang menenangkan, penuh penerimaan. Itu di masa lalu. Aku di sini. Sekarang. Kau benar. Elias menarik napas dalam. Kau ada di sini. Kau adalah bukti bahwa kehilangan yang paling menyakitkan dapat menghasilkan cinta yang paling murni. Interaksi itu adalah titik balik. Elias menyadari bahwa Lumin bukan hanya makhluk yang ia selamatkan, tetapi juga gurunya. Kebutaan Lumin adalah karunia, memaksa Elias untuk melihat melampaui permukaannya sendiri dan berfokus pada apa yang ada di sini dan saat ini. Kebersamaan dengan Lumin adalah terapi terbaik. Kehadiran Elias dan Lumin di desa itu tidak terhindarkan menarik perhatian warga desa pematang air. Awalnya, mereka waspada. Peri hutan kuno yang menyamar dan bebek buta yang aneh, itu terdengar seperti dongeng yang menunggu untuk menjadi masalah. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Nenek Tilda mendatangi gubuk Elias. Nenek Tilda adalah wanita keras kepala dan skeptis, dikenal karena keraguannya terhadap hal-hal baru. Permisi, Tuan Elias. Sapa Nenek Tilda dengan nada sedikit mencurigakan. Saya dengar Anda ini peramu, dan Anda merawat bebek aneh itu. Elias, sedang menumbuk akar untuk ramuan pencernaan, tersenyum ramah. Silakan masuk, Nenek Tilda. Ya, saya merawat Lumin. Dia bukan bebek aneh, hanya bebek yang tidak bisa melihat. Tapi paruhnya bisa merasakan udara dengan baik. Nenek Tilda melirik Lumin, yang sedang tidur nyenyak di sarangnya. Dengar, Tuan Elias, putra saya, Joran, sedang sakit. Demamnya tak turun, dan tabib desa bilang ia keracunan dari jamur hutan. Kami sudah coba semua ramuan, tapi dia hanya semakin lemah. Wajah Nenek Tilda yang keras kepala kini dipenuhi kecemasan yang mendalam. Empati Elias menyambar rasa sakit itu, rasa sakit seorang ibu yang takut kehilangan anaknya. Bawalah ia ke sini, Nenek, kata Elias tanpa ragu. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku punya sedikit sihir,
tapi lebih banyak pengetahuan tentang alam. Ketika Joran, seorang pemuda kekar, dibawa ke gubuk itu, kondisinya memang parah. Wajahnya pucat, keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan ia mengerang kesakitan. Elias menyentuh dahi Joran. Demamnya membakar. Hati eteris di dadanya berdenyut, tetapi tidak lagi mampu menyembuhkan seperti dulu. Ia hanya bisa mengurangi rasa sakit. Aku akan membuatkan ramuan herbal yang akan membersihkan racunnya, Nenek Tilda, tetapi ini akan memakan waktu, jelas Elias. Elias mulai meracik ramuan detoksifikasi yang kompleks. Ia menggabungkan akar pahit, daun penyegar, dan getah pohon tertentu. Ia bekerja dengan cepat, tetapi ia ragu. Racun itu terlalu kuat, dan tubuh Joran terlalu lemah. Saat ia sedang menguji bau ramuan di mangkuk kayu, sesuatu terjadi. Lumin, yang tadinya tertidur, tiba-tiba bangun. Ia merangkak keluar dari sarangnya, bergerak lurus, dan entah bagaimana, tanpa mata, ia langsung menuju meja ramuan. "Lumin, jangan! Ini berbahaya!" seru Elias, takut Lumin akan meminum ramuan yang belum sempurna. Namun, Lumin mengabaikannya. Ia bergerak ke mangkuk, dan bukannya meminumnya, ia menyentuh paruhnya ke salah satu ramuan mentah di meja, bunga ungu malam yang baru dipetik. Bunga itu dikenal sebagai penenang, tetapi tidak pernah digunakan untuk detoksifikasi. Lumin kemudian mengeluarkan bunyi pip-pip yang panjang, mengarahkan paruhnya bolak-balik antara ramuan di mangkuk dan bunga ungu malam itu, seolah memberi petunjuk. Elias, didorong oleh insting dan empati yang kuat, merasakan gelombang keyakinan aneh dari Lumin. "Coba itu, ayah. Itu yang dibutuhkan. Kau yakin, Lumin?" Elias bertanya, meskipun ia tahu bebek itu tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Lumin hanya menekan paruhnya ke bunga itu sekali lagi. Elias mengambil keputusan cepat. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan koneksi spiritual ini. Ia mencampurkan ekstrak bunga ungu malam itu ke dalam ramuan detoksifikasinya. Seketika, warna ramuan berubah dari keruh menjadi jernih, dan aromanya menjadi lebih lembut, lebih menenangkan. Ia memberikan ramuan itu kepada Joran. Dalam beberapa jam, Joran muntah, melepaskan racun dari sistemnya, dan demamnya mulai turun. Nenek Tilda duduk di samping putranya yang kini tertidur pulas. Air mata mengalir di pipinya. Dia akan sembuh, bisik Nenek Tilda, penuh syukur. Elias mengangguk. Ia memandangi Lumin, yang kini meringkuk kembali di sarangnya, seolah tak ada yang terjadi. "Ini bukan hanya karena ramuanku, Nenek Tilda," kata Elias jujur. "Anak bebek ini, Lumin, dialah yang mengarahkan tanganku pada bahan yang tepat. Dia entah bagaimana bisa merasakan apa yang dibutuhkan putramu." Nenek Tilda menatap Lumin, bebek buta yang tidur damai itu, dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Keraguan dan kecurigaan di matanya berganti dengan keajaiban dan rasa hormat yang mendalam. Dia adalah anugerah, gumam Nenek Tilda, yang kini memandang Elias dengan kehangatan tulus. "Terima kasih, Tuan Elias. Terima kasih kepada Lumin." Sejak hari itu, kisah tentang peri pramu yang ditemani oleh bebek buta ajaib yang dapat merasakan penyakit menyebar di desa pematang air. Warga mulai melihat Elias dan Lumin bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan rasa hormat dan sedikit kekaguman. Elias telah menemukan cara untuk menggunakan empati tak terbatasnya melalui Lumin, dan Lumin telah menemukan tujuannya. Setelah insiden penyembuhan Joran, gubuk Elias tidak lagi menjadi tempat terpencil yang sunyi. Namun, alih-alih merasa terganggu, Elias justru merasakan kedamaian baru. Keterlibatannya dengan warga desa pematang air tidak lagi didasarkan pada ketakutan atau kewajiban, melainkan pada kehangatan dan rasa percaya yang tulus. Dan semua itu berpusat pada makhluk kecil berbulu halus di kakinya. Lumin, yang kini berusia beberapa minggu, tumbuh dengan pesat. Bulunya, yang seharusnya berwarna kuning cerah seperti anak bebek pada umumnya, justru memiliki corak unik, campuran warna kabut pagi dan embun pagi yang memantulkan cahaya perak. Kebutaan fisiknya tidak menghambat mobilitasnya. Ia bergerak dengan keyakinan yang luar biasa, dipandu oleh suara Elias, getaran tanah, dan, yang paling penting, oleh empati tak terbatas yang memancar dari mantan peri hutan kuno itu. Ikatan mereka melampaui hubungan antara perawat dan peliharaannya.
Itu adalah ikatan spiritual yang dipupuk oleh rasa kehilangan yang sama. Elias kehilangan cahayanya, dan Lumin tidak pernah memilikinya, tetapi keduanya saling mengisi kekosongan itu. "Lumin, di sini," panggil Elias lembut, meletakkan sepotong kecil ikan hasil tangkapannya di telapak tangan. Lumin, yang sedang asyik bermain dengan biji pinus di sudut gubuk, seketika menoleh. Ia berjalan lurus, tanpa tersandung, dan dengan tepat menemukan makanan di tangan Elias. "Luar biasa," gumam Elias. "Bagaimana kau tahu persis lokasinya, Nak?" Lumin hanya menelan makanannya dengan bunyi MFF yang puas, lalu menyandarkan kepalanya di jari Elias. Elias menutup matanya, memfokuskan empatinya pada Lumin. Ia tidak merasakan rasa lapar lagi, tetapi ia merasakan gelombang kepuasan yang hangat, kepercayaan total, dan sebuah citra samar. Citra itu bukanlah visual, melainkan sebuah perasaan bentuk. Perasaan bahwa tangan Elias adalah pohon raksasa yang memberinya keteduhan dan keamanan. Elias membuka mata, terkejut. "Kau tidak melihat tanganku, tetapi kau merasakannya sebagai sebuah pohon." Lumin mengeluarkan bunyi piip yang panjang, seolah membenarkan. Elias menyadari, ini adalah bahasa baru yang mereka kembangkan. Bahasa yang diciptakan oleh kebutuhan Lumin dan anugerah empati Elias. Mereka berkomunikasi melalui getaran jiwa dan citra emosional, sebuah percakapan yang tak akan pernah bisa didengar oleh telinga biasa. "Jika kau adalah pohon," Elias memeluk Lumin dengan kedua tangannya, "maka kau adalah akarnya. Akarku yang menancap di tanah ini." Lumin membalas pelukan itu dengan bunyi mendesak, menyalurkan rasa gembira dan kepemilikan. Ia telah menemukan ayahnya, dan ia tidak akan membiarkannya pergi. Kasih sayang yang diberikan Elias kepada Lumin adalah katarsis bagi jiwanya yang hancur. Dulu, ia adalah raja. Keputusan-keputusannya memengaruhi nasib hutan. Bebannya terasa seberat gunung. Kini, bebannya hanyalah merawat makhluk mungil yang rapuh. Dalam kesederhanaan tugas ini, ia menemukan kebebasan. Suatu sore, Nenek Tilda datang lagi, kali ini bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk berbagi cerita dan mengantar sekantong buah beri manis. "Tuan Elias," kata Nenek Tilda, duduk di bangku kayu di luar gubuk. "Saya melihat cara Anda merawat anak bebek itu. Itu indah." Elias tersenyum, mengusap bulu Lumin yang sedang mematuk-matuk bebatuan. "Ia telah mengajari saya lebih banyak daripada seluruh kebijaksanaan hutan kuno, Nenek." "Mengajari apa?" "Mengajari saya untuk melihat," jawab Elias, menatap danau yang memantulkan cahaya senja. "Dulu, sebagai peri hutan kuno, saya melihat dunia dengan mata sihir, dengan hierarki, dengan nilai. Pohon ini mulia, tanaman ini berharga, peri ini kuat, manusia ini lemah. Sekarang, saya hanya melihat kebutuhan." Lumin tidak melihat warna bulu saya, atau sisa-sisa jubah raja saya. Dia hanya merasakan kehangatan yang saya berikan. Nenek Tilda tersentuh. "Putra saya, Joran, kini sudah pulih total." Dia bilang, dia merasa damai setelah meminum ramuan itu. Bukan hanya sembuh fisiknya, tetapi hatinya juga tenang. "Itu adalah empati," jelas Elias. "Ramuan itu hanya separuh pekerjaannya. Sisanya adalah energi yang disalurkan oleh Lumin, sebuah aura penyembuhan alami yang menenangkan rasa takut." "Itu ajaib," seru Nenek Tilda. "Bukan ajaib, Nenek," koreksi Elias dengan lembut. "Itu adalah kasih. Kasih tanpa syarat." Kebutaan Lumin membebaskannya dari prasangka dunia. Ia merasakan jiwa, bukan raga. Elias kemudian menceritakan sekilas, tanpa menyebut nama Seraphine atau hati eteris, tentang pengorbanannya dan kehilangan yang ia alami, bagaimana ia ditinggalkan karena dianggap lemah. "Saya mengira, pengkhianatan itu akan menghancurkan saya," kata Elias, suaranya kembali syarat emosi. "Tetapi Ibu Aethel memberikan saya anugerah ini, empati. Dan takdir memberikan saya Lumin. Perjuangan saya melawan keputusasaan, ia lawan dengan perjuangan kecilnya untuk bertahan hidup. Ketika saya hampir tenggelam dalam kesedihan, Lumin hadir sebagai jangkar." Nenek Tilda mengangguk perlahan. "Makhluk kecil ini, dia menyelamatkan Anda." "Kami saling menyelamatkan," pungkas Elias, menggendong Lumin ke dadanya.
Lumin menyalurkan gelombang ketenangan dan kasih, mengonfirmasi kalimat itu. Kau ayahku, aku cahayamu. Hubungan mendalam ini juga memengaruhi cara Elias meracik ramuan. Ia tidak lagi hanya mengandalkan ilmu botani peri kuno. Kini, ia memasukkan empati ke dalam prosesnya. Ketika ia meracik ramuan untuk pasien yang menderita kecemasan, rasa sakit yang sangat mudah ditangkap oleh empatinya, ia akan membawa Lumin ke samping meja kerjanya. Tolong aku, Lumin, pinta Elias. Pasien ini merasa seperti badai di dalam dadanya. Aku ingin ramuan yang menenangkan dan memberikan keberanian. Lumin akan bergerak. Ia tidak hanya menyentuh bahan-bahan yang tepat, tetapi ia akan menyalurkan perasaan. Jika ramuan A terlalu tajam, emosi agresi, Lumin akan mundur. Jika ramuan B terlalu lemah, emosi ketidakpastian, Lumin akan menyentuhnya berulang kali. Suatu kali, saat Elias membuat salep untuk luka bakar yang sangat menyakitkan, Lumin terus-menerus mengarahkan paruhnya ke arah madu hutan yang seharusnya hanya digunakan untuk batuk. Madu? Tapi ini untuk luka bakar, Lumin? Tanya Elias, bingung. Lumin menyalurkan citra rasa manis dan pendinginan melalui sentuhan. Ini akan menenangkan jiwanya yang kesakitan. Ayah, jangan hanya fokus pada kulitnya. Elias mencampurkan madu itu. Salep itu menjadi luar biasa efektif. Tidak hanya menyembuhkan kulit tetapi juga mengurangi trauma dan ketakutan pasien. Elias pun semakin yakin. Kebijaksanaan Ibu Aethel dan empati tak terbatasnya telah menemukan saluran sempurnanya melalui anak bebek buta bernama Lumin. Lumin menjadi kompas moral dan insting spiritual Elias. Ia mengajarkan Elias untuk menggunakan kekuatannya bukan sebagai sihir yang memaksa, tetapi sebagai kasih yang membimbing. Seiring waktu berjalan, Elias menemukan bahwa merawat Lumin adalah terapi terbaik. Ia sering membawa Lumin keluar, di mana anak bebek itu bisa belajar tentang dunia luar melalui indera yang tersisa. Di tepi danau, Elias akan melepaskan Lumin. Pergilah, nak, rasakan airnya. Dengarkan kata-kata. Aku di sini. Lumin akan berenang dalam lingkaran kecil. Paruhnya menyentuh permukaan air danau, merasakan setiap getaran, setiap ikan yang lewat. Ia tampak riang, tidak sedikit pun merasa cacat. Melihat Lumin yang buta, namun penuh kehidupan, memberikan tamparan lembut bagi ego Elias yang dulu sombong. Ia dulu peri dengan penglihatan sihir sempurna, tetapi ia buta terhadap ketakutan Sraphine dan keindahan sederhana. Lumin, tanpa mata, melihat inti dari segalanya. Aku melihat bayanganku yang rapuh dalam dirimu, Lumin. Bisik Elias pada suatu senja yang tenang, air danau mencerminkan awan kemerahan. Dulu aku begitu bangga dengan kekuatan penyembuhanku, tetapi kini, aku tahu, yang kubutuhkan bukanlah kekuatan, melainkan kerendahan hati. Lumin membalas dengan bunyi piip yang panjang, seolah berkata, kau hanya butuh cinta, ayah. Dan kau sudah menemukannya. Elias mencium kepala Lumin dengan lembut. Perjalanan dari jurang senyap yang penuh pengkhianatan menuju ketenangan di tepi danau ini, yang dipimpin oleh tangan takdir dan empati, adalah sebuah perjalanan penebusan. Ia tidak lagi menghitung hari-hari yang terbuang karena Sraphine. Ia menghitung hari-hari yang berharga bersama Lumin. Waktu bergerak lambat dan manis di desa pematang air, di mana setiap hari yang berlalu membawa ketenangan yang lebih dalam bagi jiwa Elias. Kehadirannya, bersama dengan Lumin, kini diterima bukan hanya sebagai bantuan, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari denyut nadi komunitas. Elias si peramu dari tepi danau, ditemani oleh bebek buta bercorak embun yang bijaksana, kisah mereka mulai meluas, melampaui batas-batas desa. Setelah keberhasilan penyembuhan Joran, banyak penduduk desa yang sakit, baik raga maupun jiwa, mulai mengunjungi gubuk kecil Elias. Empati tak terbatas Elias, yang kini disalurkan dan difokuskan melalui Lumin, membuat diagnosis mereka nyaris sempurna. Lumin, yang kini tumbuh menjadi remaja bebek yang anggun, memiliki insting yang semakin tajam. Ia adalah sensor spiritual yang selalu jujur. Namun, ujian-ujian awal itu hanyalah riak kecil di air. Ujian sejati datang pada suatu pagi berkabut, di mana sepasang suami istri, Pak Karsa dan Bu Endah, datang dari desa tetangga yang jauh, membawa serta putri sematawayang mereka, Risa. Risa, gadis kecil berusia sekitar 7 tahun, menderita penyakit yang misterius. Ia tidak memiliki demam,
Tidak ada luka yang terlihat, tetapi ia layu. Matanya yang seharusnya cerah kini kusam, dan ia menolak makan. Ia hanya duduk diam, menatap kosong seolah jiwanya telah pergi berlayar jauh. "Tuan Elias," pinta Pak Karsa, suaranya parau karena putus asa. "Kami sudah mencoba segalanya. Tabib desa kami bilang, ini bukan penyakit tubuh, ini penyakit jiwa." Katanya ia dirasuki kesedihan yang tak diketahui sumbernya. Bu Endah menangis terisak-isak, memeluk tubuh Risa yang ringkih. "Tolong, Tuan. Hanya Anda yang kami dengar bisa menyembuhkan hati yang sakit." Empati Elias seketika bergolak. Gelombang emosi yang ia rasakan dari Risa jauh lebih kompleks dari sekadar rasa sakit fisik. Itu adalah lapisan-lapisan ketakutan, rasa bersalah yang tak terucapkan, dan kekosongan yang dingin. Rasa sakit ini menyerupai versi mini dari keputusasaan yang pernah ia rasakan di jurang senyap. Elias menggenggam biji keseimbangan emas, berusaha menenangkan badai empati. "Bawalah ia ke dalam. Aku akan memeriksanya." Di dalam gubuk, Elias duduk di samping Risa. Ia menyentuh tangan gadis kecil itu. Dingin. "Risa, nama saya Elias. Saya temanmu," bisik Elias, menyalurkan kehangatan dan empati. Gadis itu tidak bereaksi. Elias mencoba semua ramuan penyegar jiwa yang ia tahu, formula-formula peri kuno yang seharusnya merangsang kehidupan. Ia menggunakan daun vervain untuk kejelasan pikiran, dan bunga netle untuk kekuatan emosional. Namun, Lumin, yang duduk di samping meja racikannya, terus-menerus mengeluarkan bunyi pip yang rendah, penuh penolakan. Ia menggelengkan kepalanya yang berbulu halus. "Ada apa, Lumin?" tanya Elias, frustrasi. "Ramuan ini sempurna untuk membangkitkan semangat. Mengapa kau menolaknya?" Lumin berjalan ke depan, mengarahkan paruhnya ke ramuan-ramuan mentah yang berbeda dari biasanya. Ia melewati akar penyembuh yang kuat dan bunga-bunga yang memabukkan. Ia berhenti di sebuah mangkuk kecil berisi air mata kaca. Air mata kaca adalah kristal bening yang ditemukan di dasar danau. Air itu tidak memiliki nilai obat. Warga desa menggunakannya untuk hiasan, diakini hanya memantulkan kejernihan. Lumin mendorong mangkuk itu dengan paruhnya, lalu menyalurkan citra empati kepada Elias. Cahaya murni, kejujuran total, cermin yang memantulkan kebenaran. Elias mengerti. Lumin ingin ia membuat ramuan yang tidak menyembuhkan, melainkan mengungkapkan. "Kau ingin aku membuatnya bicara?" tanya Elias, menatap mata Lumin yang buta. Lumin mengangguk dengan gerakan kecil. "Cermin kebenaran, Ayah. Jangan obati lukanya, tetapi temukan sumbernya." Elias merasa kagum. Kebijaksanaan yang datang dari makhluk buta ini jauh melampaui keahlian botani peri kuno manapun. Ia membuat ramuan sederhana dari air mata kaca, dicampur dengan sedikit madu dan air murni. Ketika Risa meminum ramuan itu, ia tidak langsung sembuh. Tapi dalam beberapa menit, matanya yang kusam menjadi lebih fokus. Air matanya mulai mengalir perlahan. "Ayah, Ibu," bisik Risa. Suaranya pertama kalinya terdengar setelah berhari-hari. Pak Karsa dan Bu Endah mendekat dengan penuh harap. Aku merusak kalung Ibu," bisik Risa, isaknya semakin keras. "Kalung mutiara yang diberikan nenek. Itu jatuh di sungai saat aku bermain. Aku takut dimarahi, jadi aku tidak bilang. Aku bilang kalungnya hilang, tapi itu bohong. Aku takut. Aku merasa bersalah." Seketika, empati Elias menyambar kebenaran itu. Penyakit jiwa Risa bukanlah kutukan, melainkan beban rasa bersalah yang dihimpun oleh ketakutan seorang anak. Ketakutan itu mematikan nafsu makannya, memadamkan cahayanya. Bu Endah, terkejut dan lega, langsung memeluk putrinya erat-erat. "Ya Tuhan, Nak, kami tidak peduli dengan kalung itu. Kami hanya ingin kau kembali. Mengapa kau tidak jujur, sayang?" "Aku takut Ibu sedih," jawab Risa, air mata membasahi bahu ibunya. Pak Karsa, suaranya bergetar, memeluk keduanya. "Kami tidak akan pernah sedih karenamu, Nak. Kami sedih karena kehilangan tawamu." Saat keluarga itu berbagi pelukan penuh air mata, empati Elias merasakan sesuatu yang luar biasa, penyembuhan kolektif.
Ramuan air mata kaca itu tidak menyembuhkan tubuh Risa, tetapi ia menyembuhkan hubungan mereka, membuka simpul kebohongan yang melumpuhkan jiwa Risa. Lumin, yang kini menyaksikan adegan itu, berderap mendekat. Ia menyentuh kaki Risa. Risa menoleh ke bawah. Bebek buta. Lumin mengeluarkan piip yang tenang, lalu menyalurkan gelombang kedamaian melalui sentuhan itu, seolah-olah menyegel penyembuhan spiritualnya. Risa tersenyum lemah. Senyum pertamanya dalam berminggu-minggu. Setelah keluarga itu pergi dengan hati yang ringan dan janji untuk kembali dengan Risa yang sudah pulih sepenuhnya, Elias menatap Lumin dengan kekaguman. "Kau mengajariku pelajaran yang sangat besar, Lumin," kata Elias, menggendong bebek itu ke dadanya. "Sebagai peri kuno, kami terlalu fokus pada sihir untuk memaksakan penyembuhan. Kami tidak pernah berpikir untuk menggunakan kejujuran sebagai obat." Lumin bersandar nyaman. "Penyembuhan terbesar, Ayah, datang dari menerima kebenaran. Kau tahu ini. Kau menerima kebenaran tentang Seraphine." Elias terdiam. Lumin benar. Ketika ia melepaskan kebencian pada Seraphine dan menerima kebenaran bahwa pengkhianatan itu lahir dari ketakutan, bukan kejahatan murni, saat itulah hati eterisnya mulai sembuh dengan empati. "Kau adalah kompas yang lebih baik daripada biji emas Ibu Aethel," bisik Elias, mengusap bulu unik Lumin. "Kau tahu, di hutan kuno, kami percaya bahwa setiap makhluk memiliki takdir. Aku bertanya-tanya, apa takdirmu, Lumin? Kau tidak bisa terbang, kau tidak bisa melihat, tetapi kau memiliki kebijaksanaan seorang tetua." Lumin merespons dengan empati yang kuat. "Aku adalah cahayamu. Kau adalah jangkarku. Bersama, kita adalah penyeimbang." Sejak saat itu, metode Elias berubah total. Ia tidak lagi mengandalkan ramuan sihir semata. Ia menggunakan empati yang dipandu oleh Lumin untuk mendiagnosis masalah spiritual atau emosional terlebih dahulu, dan baru kemudian menggunakan ramuannya untuk mendukung tubuh. Ia membuat ramuan penenang hati, campuran lavender dan bunga matahari, untuk seorang pria tua yang menderita mimpi buruk. Empati mengungkapkan ia dihantui rasa penyesalan atas hutang lama. Ia membuat jus keberanian, cairan yang terbuat dari kulit pohon ek dan madu, untuk seorang wanita muda yang menderita kelemahan fisik. Lumin mendeteksi rasa takut akan masa depan yang melumpuhkannya. Setiap kasus membuktikan bahwa Lumin bukan hanya sekadar bebek, tetapi katalis ajaib. Elias menyadari bahwa ia telah diberi karunia tak ternilai. Setelah kehilangan sumber kekuatan terkuatnya, ia justru menemukan kekuatan yang jauh lebih besar, kemampuan untuk menyembuhkan jiwa. Kisah tentang penyembuh dari desa pematang air menyebar semakin jauh. Warga menyebutnya tim penyembuh ajaib, peri hutan yang tenang dan bebek bulu embun yang buta. Reputasi ini tak terhindarkan, membawa mereka ke babak baru. Mereka tidak lagi hanya membantu masalah sederhana di desa. Mereka akan segera menghadapi legenda dan kepercayaan kuno, membuktikan bahwa empati dan kasih adalah sihir yang paling kuat. Di bawah bulan purnama, Elias duduk di tepi danau, memandangi Lumin yang kini sudah cukup besar untuk berenang dengan anggun. Ia memikirkan Ibu Aethel dan Seraphine. Ia tidak lagi merasakan kepahitan. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia telah menemukan makna sejati dari pengorbanannya. Ajaib. Ia memungut anak bebek buta dan merawatnya dengan penuh kasih. Bebek itu kemudian tumbuh dan menjadi penyembuh tradisional bagi warga. Elias tersenyum. Ya, kisah itu sedang terwujud. Musim berganti perlahan di pematang air. Bayi bebek mungil yang ringkih kini telah tumbuh menjadi angsa versi kecil, Lumin yang remaja. Bulu-bulunya yang unik, campuran warna kabut dan embun pagi yang memantulkan cahaya perak, kini lebih lebat dan tebal, memberinya julukan diam-diam dari warga desa, si bebek bulu embun. Ia bergerak dengan martabat seekor ratu di danau, meskipun matanya tetap diselubungi kebutaan. Reputasi Elias dan Lumin sebagai duo penyembuh menyebar luas, menciptakan aliran pengunjung yang konstan ke gubuk sederhana mereka. Elias telah menemukan ritme hidup yang tak pernah ia sangka akan ia dapatkan setelah kehancurannya di jurang senyap. Suatu pagi yang hangat, Elias sedang duduk di tepi danau, mengamati Lumin yang sedang membersihkan bulunya. Ia memperhatikan sesuatu yang baru. Di bawah sinar matahari, bulu-bulu Lumin memancarkan kilau halus, hampir seperti cahaya aura yang terlihat. Aura ini terasa hangat dan sangat menenangkan.
Kau semakin besar, Nak, bisik Elias, mengulurkan tangan. Lumin berderap mendekat, paruhnya yang kini lebih panjang menyentuh tangan Elias. Seketika, Elias merasakan gelombang empati yang kuat, tetapi kali ini berbeda. Empati itu tidak hanya memantulkan emosi Lumin, tetapi juga memancarkan emosi yang menenangkan. Itu adalah kedamaian murni yang disalurkan langsung ke jiwanya. Elias menutup mata, memproses sensasi itu. Ini bukan hanya empati, ini adalah transmisi. Lumin memancarkan aura penyembuhan. Lumin, apa yang kau lakukan? Tanya Elias, suaranya dipenuhi keterkejutan. Lumin hanya mengeluarkan bunyi piip yang panjang dan merdu, lalu menyandarkan kepalanya di lutut Elias. Melalui koneksi empati, Elias menerima citra yang jelas, energi kehidupan yang seimbang, rasa cinta yang tak meminta balasan, dan penolakan terhadap semua rasa sakit. Elias menyadari, empati tak terbatas yang ditanamkan Ibu Aethel telah beresonansi dan berpadu dengan cahaya batin Lumin, menciptakan sebuah saluran spiritual yang unik. Kebutaan Lumin telah membebaskan energinya untuk bersinar keluar, bukan ke dalam. Penemuan ini menjadi titik balik. Elias mulai bereksperimen. Ketika seorang warga desa, Pak Tua Bima, datang dengan tangan yang tremor karena kelelahan kronis dan kecemasan, Elias mencoba cara baru. Ia meracik ramuan herbal sederhana untuk menenangkan sistem sarafnya. Ramuan ini hanya membantu fisikmu, Pak Bima, jelas Elias. Untuk jiwamu, kau harus mengizinkan Lumin membantu. Pak Tua Bima, yang sudah mendengar legenda bebek bulu embun, mengangguk. Elias meletakkan Lumin di atas bangku, berhadapan dengan Pak Tua Bima. Lumin, sentuh tangannya. Fokus pada kegelisahannya, pinta Elias. Lumin, seolah mengerti instruksi yang tak terucapkan, melompat dengan anggun dan meletakkan paruhnya yang dingin di punggung tangan Pak Tua Bima yang gemetar. Lumin tidak bergerak. Ia hanya memancarkan. Elias, menggunakan empatinya, merasakan gelombang emosi yang keluar dari Lumin, mengalir ke dalam diri Pak Tua Bima. Gelombang itu seperti air terjun kedamaian, membersihkan lapisan-lapisan kekhawatiran dan stres yang menumpuk. Pak Tua Bima awalnya terkejut, tetapi perlahan, matanya terpejam. Napasnya menjadi teratur, dan yang paling mencolok, getaran di tangannya berhenti. Ajaib, bisik Pak Tua Bima setelah beberapa menit. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya merasa kosong dari kekhawatiran. Seperti badai di dada saya telah berhenti. Elias tersenyum, menggendong Lumin yang kini kembali ke sisinya. Itu adalah karunia Lumin, Pak Bima. Ia menyembuhkan hati, dan ramuanku menjaga raga. Pengalaman ini mengajarkan Elias bahwa bahasa hati mereka adalah alat penyembuhan yang paling kuat. Lumin berkomunikasi melalui empati yang dimurnikan, menyalurkan rasa kedamaian, bukan kata-kata. Elias kini lebih sering terlibat dalam percakapan nonverbal dengan Lumin. Ia akan mengajukan pertanyaan yang kompleks, yang berkaitan dengan dilema spiritual atau moral. Suatu malam, ia memegang biji keseimbangan emas, merenungkan pengkhianatan Serap Hine lagi. Bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan pertanyaan filosofis. Apakah pengampunan sejati hanya bisa diberikan setelah hukuman? Ia menyalurkan pertanyaan itu melalui empati ke Lumin. Lumin, yang sedang duduk di sebelah api unggun kecil, menoleh. Ia berjalan ke arah Elias, dan menyentuh paruhnya ke biji keseimbangan, lalu ke dada Elias. Lumin memancarkan citra matahari terbit yang hangat, dan kemudian tangan yang melepaskan benang layang-layang yang putus. Elias mengerti, pengampunan sejati tidak membutuhkan hukuman, tetapi pelepasan. Melepaskan benang layang-layang yang sudah putus adalah tindakan kebebasan, bukan kewajiban. Terima kasih, Nak, kata Elias, merasa beban di hatinya benar-benar hilang untuk selamanya. Lumin telah memberinya penutup emosional untuk jurang senyap dalam hidupnya. Lumin tidak hanya memberinya empati, ia memberinya kebijaksanaan murni yang hanya bisa dicapai oleh makhluk yang tidak pernah tercemar oleh pandangan dunia yang bias. Kisah tentang penyembuhan yang unik ini menyebar hingga ke pedalaman desa yang lebih jauh. Hal ini membawa mereka menghadapi masalah yang lebih serius dan bersifat spiritual. Seorang wanita tua bernama Tetua Gana, kepala dari sebuah komunitas kecil yang sangat tradisional, datang. Wajahnya suram, penuh dengan duka yang nyata,
Empati Elias langsung menangkap beban yang hampir tak tertahankan. "Tuan Elias," kata tetua Ghana, suaranya tercekat. "Saya datang jauh-jauh karena kami butuh bantuan bukan untuk penyakit, melainkan untuk kedamaian terakhir." "Jelaskan, tetua Ghana," pinta Elias, mengantar wanita itu masuk. Lumin duduk di samping Elias. Empatinya memancarkan kehati-hatian yang mendalam. "Suami saya, Tuan Arkan, sudah tua. Ia sakit keras. Semua tabib sudah menyerah," jelas tetua Ghana. "Kami menerima takdirnya. Tetapi ia tidak bisa pergi. Ia berjuang, ia menolak mati. Dokter bilang tubuhnya sudah menyerah, tetapi jiwanya terikat. Ia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan tenang." Ini adalah ujian empati yang paling berat bagi Elias. Sebagai peri kuno, ia adalah makhluk kehidupan. Menghadapi kematian selalu menjadi hal yang tabu. Elias menyentuh tangan tetua Ghana, merasakan kesedihan yang jujur, bukan keputusasaan. "Bawalah aku padanya, tetua Ghana. Kami akan melakukan yang kami bisa." Perjalanan ke gubuk Tuan Arkan terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah terasa rapuh dan penuh ketegangan. Ketika mereka tiba, Tuan Arkan terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, mata terbuka lebar dengan ketakutan dan penolakan. Elias menyentuh Tuan Arkan. Empatinya mengalir deras. Ketakutan akan meninggalkan, penyesalan yang tidak terucapkan, dan ikatan kuat dengan keluarganya. "Tuan Arkan," bisik Elias, "tubuhmu sudah lelah. Jiwamu butuh istirahat." Tuan Arkan hanya mengerang, menolak menerima kata-kata itu. Elias mencoba ramuan penenang yang paling kuat, tetapi tidak berhasil. Ia menoleh ke Lumin. "Lumin, tolong aku. Aku tidak bisa memaksakan kedamaian. Empatiku terlalu dipengaruhi oleh ketakutan kematiannya." Lumin melompat ke ranjang, bergerak perlahan, dan meletakkan paruhnya yang unik itu di dahi Tuan Arkan. Saat Lumin menyentuh dahinya, Tuan Arkan terdiam. Matanya perlahan terpejam. Lumin memancarkan gelombang empati yang luar biasa kuat. Elias merasakan isinya, bukan dorongan untuk melepaskan ikatan, melainkan penerimaan tanpa syarat atas semua cinta dan rasa sakit yang pernah dialaminya. Lumin menciptakan sebuah jembatan hati, mengalirkan aura penyembuhan alam, yang merupakan esensi dari Ibu Aethel, tetapi dimurnikan melalui kebutaannya. Energi ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi menyembuhkan ketakutan akan akhir. Wajah Tuan Arkan perlahan melembut. Senyum samar muncul di bibirnya. "Ghana, anak-anak," Tuan Arkan berbisik, suaranya tenang. "Aku mencintai kalian. Aku akan baik-baik saja." Ia membuka matanya sebentar, menatap tetua Ghana dengan kasih yang tulus, dan kemudian, napasnya berhenti. Ia pergi dengan damai, diselimuti kehangatan kasih sayang yang disalurkan oleh Lumin. Tetua Ghana menangis, memeluk suaminya. Tangisan itu kini adalah tangisan syukur, bukan keputusasaan. Elias merasakan empati tetua Ghana. "Terima kasih. Kalian memberinya kebebasan." Ketika mereka kembali, tetua Ghana membungkuk dalam-dalam kepada Elias dan Lumin. "Kalian tidak menyembuhkan tubuhnya, Tuan Elias. Kalian menyembuhkan cara dia pergi. Kalian memberinya damai. Bebek bulu embun Mu, dia adalah anugerah terindah." Elias menggendong Lumin. Dalam pelukannya, ia merasakan aura kedamaian yang sama. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan puncak dari empati tak terbatasnya, memberikan kedamaian batin, bahkan di hadapan akhir. Lumin tidak hanya menyembuhkan raga, tetapi juga jiwa, membuktikan bahwa ia memang telah menjadi penyembuh tradisional bagi warga, jauh melampaui kemampuan Elias sebagai peri hutan kuno. Kepergian damai Tuan Arkan, yang difasilitasi oleh Lumin dan empati tak terbatas Elias, adalah berita yang bergerak lebih cepat daripada angin. Di desa-desa yang diselimuti tradisi dan kepercayaan kuno, penyembuhan yang berkaitan dengan kematian dan kedamaian spiritual dipandang sebagai mukjizat yang sejati. Ini bukan sekadar obat, ini adalah berkah ilahi. Lumin tidak lagi hanya dikenal sebagai anak bebek buta Elias. Ia kini dipanggil dengan penuh hormat, Bebek Bulu Embun. Sebuah legenda baru telah lahir di tanah yang damai ini, sebuah legenda yang menggantikan kisah-kisah suram tentang pengorbanan dan kehancuran. Orang-orang mulai datang dari jarak yang lebih jauh,
membawa tidak hanya penyakit fisik, tetapi juga kisah-kisah beban hati yang berat, pertengkaran keluarga yang tak tersembuhkan, penyesalan masa lalu yang menghantui, atau duka yang tak kunjung hilang. Suatu pagi, rombongan dari desa pesisir datang. Mereka adalah sekelompok nelayan yang wajahnya kasar dipahat oleh matahari dan garam. Mereka membawa serta masalah yang bukan milik satu orang, melainkan masalah kolektif, kutukan laut. "Tuan Elias," ujar pemimpin rombongan, seorang pria bertubuh besar bernama Darta, suaranya dipenuhi ketegangan. "Kami tidak bisa lagi melaut. Jaring kami selalu kosong, dan perahu kami hampir karam setiap kali kami mencoba. Para tetua bilang, kami telah menyinggung roh laut." Elias merasakan empati mereka, campuran ketakutan mendalam, rasa bersalah atas kelaparan keluarga, dan kepercayaan buta pada tahayul. "Ini bukan penyakit, Darta," kata Elias. "Ini adalah ketakutan yang melumpuhkan." "Ketakutan kami nyata, Tuan," balas Darta. "Kami kehilangan mata pencaharian. Kami kehilangan harapan." Elias tahu, ramuan herbal tidak akan menyembuhkan ketakutan kolektif ini. Ia membutuhkan kejernihan total yang hanya bisa diberikan Lumin. Ia membawa Lumin, yang kini berdiri dengan bangga di depan rombongan itu. Bulunya memancarkan kilau perak di bawah sinar matahari pagi. "Darta, dan kalian semua, dengarkan baik-baik," kata Elias. "Lumin adalah penyeimbang. Ia akan menyentuh kalian dan membaca kebenaran di hati kalian. Jangan takut padanya." Lumin, seolah memahami gravitasinya, berjalan ke depan. Ia bergerak dari satu orang ke orang lain di rombongan itu, meletakkan paruhnya yang lembut di tangan, lengan, atau bahu mereka. Elias merasakan empati yang mengalir, dan ia menerjemahkannya. Lumin merasakan rasa tamak, kecurangan dalam pembagian hasil, dan keraguan terhadap kepemimpinan Darta. Ketika Lumin menyentuh Darta, empatinya memancar dengan jelas. "Kau menyembunyikan sebagian hasil tangkapan terbaik, Darta. Kau telah berbohong kepada rekan-rekanmu. Laut tidak mengutukmu, kebohonganmu yang mengutuk kerja sama timmu." Elias menarik napas dalam. "Ini adalah kebenaran yang berbahaya untuk diucapkan." "Darta," kata Elias perlahan, menatap mata Darta yang kini berkaca-kaca. "Laut tidak marah padamu. Tetapi ada ketidakjujuran di antara kalian. Lumin melihat bahwa kamu menyimpan rahasia tentang pembagian hasil. Ketakutan inilah yang membuat perahu kalian oleng." Darta tersentak, wajahnya memerah. Ia mencoba membantah, tetapi ia melihat tatapan tajam dari rekan-rekannya yang kini juga menyadari kebenaran. Bagaimana bebek buta ini tahu?" gumam Darta, ketakutan bercampur rasa malu. "Ia tidak buta, Darta. Ia melihat dengan hati. Dan hati kalian tidak seimbang," jelas Elias. "Pulanglah. Ramuanku tidak bisa memperbaiki perahu atau jaring. Pengakuan yang bisa memperbaikinya." Rombongan nelayan itu pergi, bukan dengan ramuan, melainkan dengan kebenaran yang pahit. 3 hari kemudian, kabar sampai ke pematang air. Darta mengakui kebohongannya. Ia berbagi hasil tangkapan lama yang ia sembunyikan. Kepercayaan kembali. Dan pada pelayaran berikutnya, laut kembali memberikan hasil melimpah. Mereka tidak hanya disembuhkan dari ketakutan, mereka disembuhkan dari keretakan moral. Kisah ini dan kisah penyembuhan jiwa Tuan Arkan memperkuat status Lumin. Lumin telah melampaui Elias dalam hal keajaiban. Elias bangga. Ia merasa bahagia telah menemukan kembali tujuannya melalui makhluk kecil ini. Elias, sang perihutan kuno yang diasingkan, kini hanyalah juru bicara bagi makhluk kecil yang buta. Dan ia tidak pernah merasa lebih mulia. Suatu sore, saat Elias dan Lumin sedang beristirahat, ia mengeluarkan biji keseimbangan emas dari kantungnya. Biji itu terasa hangat, memancarkan kedamaian yang konsisten. Namun, Elias merasakan empati dari dirinya sendiri, bukan hanya kedamaian, tetapi juga kepuasan yang mendalam. "Aku bahagia, Lumin," kata Elias, mengelus kepala Lumin. "Aku bahagia karena aku menemukanmu, dan melalui empati ini, aku menemukan bahwa aku masih bisa menjadi raja. Raja bagi diriku sendiri, raja bagi misi baru ini." Lumin merespons dengan empati yang penuh kasih. "Kau selalu raja,
Ayah, kau hanya lupa caramu memerintah. Tetapi, lanjut Elias, kekuatan ini, keajaibanmu, akan menarik perhatian. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia merasakan dorongan empati yang kuat dan mendesak dari Lumin. Jangan takut pada perhatian. Cahaya harus bersinar. Elias mengangguk. Ia mengerti. Ia tidak boleh lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia harus menerima takdir baru ini. Di hutan kuno, jauh melampaui pegunungan kristal, berita tentang bebek bulu embun akhirnya mencapai telinga Seraphine, sang peri angin yang kini memimpin hutan. Seraphine, meskipun secara fisik memegang tampuk kekuasaan, hidup dalam kesepian yang menyiksa. Ia berhasil menstabilkan hutan, tetapi ia tidak pernah mendapatkan cinta yang didapatkan Elias. Kekuasaannya dingin, didasarkan pada rasa hormat, bukan kasih. Ia terus-menerus digerogoti oleh empati Elias, bukan empati yang ia rasakan, tetapi ketiadaan empati Elias padanya. Elias tidak membencinya, dan justru itulah yang menyakitkan. Elias telah melupakannya sebagai musuh, menganggapnya sebagai babak yang ditutup. Ketika ia mendengar bisikan tentang bebek bulu embun, yang menyembuhkan jiwa di desa manusia yang jauh, ia awalnya mencibir. Omong kosong. Sihir kita adalah sihir kuno, sihir kehidupan, bukan tahayul bebek, seru Seraphine kepada salah satu pengikutnya. Namun, semakin banyak laporan yang ia dengar, semakin detail ceritanya. Mereka menceritakan seorang pramu hutan yang tenang, yang dapat merasakan penyakit jiwa, dipandu oleh bebek buta yang memancarkan kedamaian. Peri hutan yang tenang, merasakan. Seraphine ingat. Ia ingat sumpah Elias. Ia ingat empati yang selalu ia miliki, dan ia ingat betapa Elias selalu bisa membaca ketakutannya. Dan kemudian, jantungnya mencelos. Ia menyuruh salah satu utusannya, Aelar, peri yang memiliki penglihatan jauh, untuk membawa deskripsi fisik tentang peramu itu. Aelar kembali. Tuan Elias, beliau tampak jauh lebih tua dari yang kita ingat, Ratu. Bulunya memudar, tapi matanya tenang, tidak ada kemarahan. Dan di dadanya, ada kilau samar dari hati eteris yang telah pulih sebagian. Seraphine menutup matanya, napasnya tercekat. Bulu embun, bebek itu. Bebek itu luar biasa, Ratu Seraphine, lapor Aelar. Bulu-bulunya berwarna seperti kabut dan cahaya bulan. Ia buta, tetapi ia bergerak dengan keyakinan yang luar biasa. Dan para warga bersumpah, ia menyembuhkan jiwa mereka dengan sentuhan. Seraphine berjalan ke jendela, menatap hutan yang hijau di bawah kekuasaannya. Hutan yang ia selamatkan, tetapi yang jiwanya terasa hampa. Elias, bisik Seraphine, suaranya dipenuhi campuran cemburu, penyesalan, dan ketidakpercayaan. Kau telah kehilangan mahkotamu, kehilangan sihirmu, tetapi kau menemukan keajaiban yang lebih besar dari yang pernah kita miliki. Ia telah meninggalkannya karena ia lemah. Sekarang, ia kuat dengan cara yang tidak akan pernah bisa ia kuasai. Ia menemukan cinta sejati, bukan pada pasangan, melainkan pada makhluk paling lemah dan paling rentan. Penyesalan itu menghantam Seraphine seperti pukulan batu. Ia menyadari ia telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Ia telah memilih kekuasaan daripada kasih. Keesokan harinya, Seraphine membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia harus melihatnya. Ia harus melihat keajaiban yang lahir dari pengkhianatannya. Aelar, perintah Seraphine. Suaranya kini kembali dingin, tetapi mengandung niat yang mendalam. Siapkan perjalanan. Aku akan pergi ke desa pematang air. Aku ingin melihat sendiri bebek bulu embun dan Elias, sang peri yang katanya menyembuhkan hati. Ia tidak tahu persis apa yang ingin ia lakukan di sana. Meminta maaf? Mencuri keajaiban itu? Atau hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa pengorbanannya untuk hutan adalah benar? Yang pasti, ia didorong oleh kerinduan yang membakar untuk melihat kembali sosok yang ia buang. Perlahan, bayangan dari masa lalu mulai bergerak melintasi pegunungan kristal. Elias dan Lumin, yang selama ini hidup dalam kedamaian, akan segera menghadapi ujian terberat mereka, konfrontasi dengan pengkhianatan yang telah lama dikubur. Elias sedang duduk di tepi danau pematang air, mengamati Lumin yang berenang dalam lingkaran riang. Di tangannya, biji keseimbangan emas terasa sedikit bergetar,
memancarkan gelombang empati yang tidak biasa, sebuah campuran rasa sakit yang mendalam, ambisi yang dingin, dan getaran sihir angin yang dikenalnya dengan baik. Perasaan itu menusuk, namun tidak lagi mematikan. Itu adalah Seraphine. Dia datang. "Nak," bisik Elias kepada Lumin. Lumin, yang sedang berenang, seketika berhenti. Ia berenang cepat kembali ke tepi danau, memanjat dengan cekatan, dan merangkak ke pangkuan Elias. Melalui empati, ia menyalurkan citra empati yang penuh tanda tanya. Badai yang datang dari kejauhan? Ya, badai. Badai yang kupikir sudah lama berlalu, jawab Elias, menghela napas panjang. Dia adalah masa laluku, Lumin, pengkhianat yang meninggalkanku di jurang senyap. Elias merasakan empati Lumin memancarkan ketenangan yang kuat. Jangan takut, ayah. Aku di sini. Kami kuat. Aku tidak takut, Lumin, kata Elias, tersenyum pahit. Hanya merasa sedikit lelah. Aku sudah menemukan kedamaian, dan sekarang kedamaian itu akan diuji. Elias bangkit. Ia tahu Seraphine tidak akan menyelinap. Sebagai peri angin yang kini menjadi ratu, ia akan tiba dengan kemegahan yang dingin, seolah menuntut pengakuan. Seraphine tiba di desa pematang air beberapa jam kemudian, saat matahari mulai condong ke barat. Ia tidak datang sendirian. Ditemani oleh dua pengawal setianya dan mengenakan jubah kebesaran peri angin, ia adalah citra kekuasaan yang anggun dan dingin. Kedatangannya menciptakan keributan di desa yang damai itu. Wajah Seraphine tetap cantik, matanya tetap sebiru langit badai, tetapi Elias, yang kini memiliki empati tak terbatas, melihat kebenaran di baliknya, kekosongan. Kekuasaan telah mengikis kebahagiaannya. Ia tampak seperti patung kristal yang indah, tetapi tidak bernyawa. Elias menunggu di depan gubuknya, berdiri tegak, membiarkan jubahnya yang lusuh menutupi bulu peri kunonya yang kini memudar. Lumin berada di kakinya, berdiri diam, memancarkan aura empati yang tenang. Seraphine melihat Elias. Seketika, langkahnya melambat. Ia tidak melihat raja yang hancur. Ia melihat seorang peri yang tenang, yang memancarkan aura kebijaksanaan yang tak tertandingi. Kehampaan di hatinya terasa semakin sakit melihat kedamaian di mata Elias. "Elias," sapa Seraphine. Suaranya berusaha keras agar terdengar formal, tetapi ada getaran rapuh di dalamnya. "Seraphine," balas Elias, suaranya tenang dan datar. "Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Itulah yang paling menghancurkan Seraphine." Kau baik-baik saja," kata Seraphine, ekspresi terkejut di wajahnya. "Aku mendengar rumor, tetapi aku tidak percaya. Mereka bilang kau menemukan keajaiban." "Keajaiban datang dalam bentuk yang tak terduga," jawab Elias, melirik ke Lumin yang berdiri setia. Seraphine menunduk. Matanya yang tajam menatap Lumin, si bebek bulu embun. Ia melihat bulunya yang unik dan gerakan anggunnya yang penuh percaya diri. "Jadi ini dia," Seraphine bergumam. "Makhluk buta yang konon menyembuhkan jiwa. Aku datang, Elias, untuk melihat apakah kau akan kembali." Elias merasakan empatinya, godaan kekuasaan. Ia ingin Elias kembali sebagai simbol penebusan dirinya, sebagai pembenar atas pengkhianatannya. "Kembali kemana, Seraphine?" tanya Elias. "Kembali ke jurang senyap yang kau tinggalkan? Atau kembali ke tahta yang kini menjadi bebanmu?" Seraphine tersentak. "Jangan bicara seperti itu. Aku memimpin hutan. Aku menjaga apa yang kau selamatkan. Tetapi hutan, ia tidak pernah benar-benar menerimaku. Mereka menghormatiku, tetapi mereka tidak mencintaiku seperti mereka mencintaimu." Ia melangkah maju, membiarkan pengawalnya tertinggal. "Kembalilah, Elias. Kau adalah raja yang dicintai. Aku akan menyerahkan mahkota kepadamu. Kita bisa memerintah bersama lagi. Bayangkan, dengan kekuasaanmu yang dicintai dan keajaiban bebek ini, kita bisa menjadikan hutan kita abadi. Bebek ini, ia akan menjadi simbol keajaiban hutan." Godaan itu besar. Kembali ke kekuasaan, kembali ke rumah, dan membuktikan dirinya pada para tetua. Namun, empati tak terbatas Elias langsung bekerja. Ia merasakan keinginan Seraphine yang tulus untuk menebus dirinya,
Tetapi ia juga merasakan keinginan yang lebih kuat untuk merebut kedamaian Elias. Elias menggelengkan kepala. Kau menawarkan tahta, Seraphine. Aku menawarkan empati. Dan aku telah memilih empati. Kau bisa memiliki keduanya, desak Seraphine. Suaranya mulai meninggi. Kau sudah membayar harganya. Pengorbananmu diakui. Kita bisa menghukum para tetua yang ragu padamu. Aku akan mengembalikan kehormatanmu. Kehormatanku tidak diukur dari mahkota atau hukuman, Seraphine, balas Elias. Nada suaranya tetap tenang, seperti air danau di pagi hari. Kehormatanku kini diukur dari kedamaian yang kurasakan di samping makhluk ini. Ia mengelus kepala Lumin. Aku tidak menuntut balas, Seraphine. Aku memaafkanmu. Dan pengampunan itu membebaskanku. Aku tidak akan melepaskan kebebasan ini untuk kembali ke kandang emasmu. Seraphine menangis. Air matanya adalah air mata frustrasi dan penyesalan yang tertahan selama bertahun-tahun. Kau meninggalkanku di sana agar aku mati, seru Seraphine, membiarkan emosinya meledak. Aku tidak menyalahkanmu atas pilihanmu, Seraphine. Kau memilih apa yang kau yakini sebagai kelangsungan hidup, kata Elias, dengan empati yang dalam. Aku menerima pilihanmu, dan aku melepaskanmu. Dan pelepasan itu membawaku ke sini. Tepat pada puncak gejolak emosi Seraphine, Lumin bergerak. Bebek bulu embun itu, yang selama ini diam di kaki Elias, melangkah maju. Ia berjalan lurus ke arah Seraphine, yang kini berdiri membeku karena amarah dan kesedihan. Lumin, bebek buta yang memancarkan aura kedamaian, meletakkan paruhnya di ujung sepatu Seraphine yang berlumuran debu perjalanan. Seraphine menunduk, menatap makhluk ajaib itu. Melalui sentuhan lembut itu, empati Lumin bekerja. Ia menyalurkan gelombang kasih tanpa penghakiman yang sangat murni. Lumin tidak membaca rasa sakit Seraphine untuk menghakiminya. Ia membacanya untuk menerima. Elias merasakan apa yang dirasakan Seraphine. Gelombang kehangatan mengalir melalui kakinya, membersihkan lapisan es yang menyelimuti hatinya selama bertahun-tahun. Ia merasakan kebenaran yang tak tertahankan. Aku diterima. Meskipun aku telah melakukan kesalahan yang paling mengerikan, aku diterima. Air mata Seraphine yang semula adalah air mata amarah, kini berubah menjadi air mata penyesalan yang sesungguhnya. Ia jatuh berlutut, bukan karena menyerah pada Elias, tetapi karena menyerah pada empati Lumin yang begitu tulus. Aku minta maaf, Elias, isak Seraphine. Aku menyesal. Aku salah. Aku hidup dalam kekosongan yang kau tinggalkan. Elias melangkah mendekat, tetapi ia membiarkan Lumin yang menyelesaikan pekerjaannya. Ia tahu, pengampunan sejati harus datang dari hati yang paling murni, hati yang tidak pernah terluka oleh Seraphine. Lumin menarik kepalanya, menatap Seraphine dengan mata butanya yang tenang. Pergi, dan temukan kedamaianmu sendiri. Aku tidak bisa mengambil keajaibanmu, Elias, kata Seraphine. Suaranya kini bergetar, tetapi penuh tekad baru. Aku tidak akan mencobanya. Aku akan kembali ke hutan. Tapi biarkan aku menebus dosaku. Ia menatap Elias. Matanya yang basah kini memancarkan kejujuran yang langka. Aku ingin melakukan sesuatu untuk desa ini. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa peri angin yang lama telah mati, dan aku adalah sesuatu yang baru. Elias tersenyum. Empatinya merasakan bahwa tawaran itu tulus. Sebuah langkah kecil menuju penebusan. Baik, Seraphine, kata Elias. Buktikan. Desa ini selalu membutuhkan perlindungan. Seraphine mengangguk. Ia bangkit, meninggalkan jubah kebesarannya di tanah yang berdebu, simbol pelepasan kekuasaan dan ambisinya. Ia mengucapkan selamat tinggal tanpa menuntut balas, tanpa menoleh ke belakang, tetapi dengan janji baru di hatinya. Konfrontasi berakhir. Seraphine pergi, tetapi ia meninggalkan janji penebusan. Elias dan Lumin tetap di tempat mereka. Empati mereka berdua berdenyut dengan kelegaan dan harapan baru. Bayangan masa lalu telah datang, diakui, dan kini telah melepaskan cengkeramannya. Setelah kepergian Seraphine yang tiba-tiba, desa pematang air diliputi keheningan yang aneh. Penduduk desa, yang menyaksikan kedatangan Ratu Peri Angin dengan jubah kebesaran dan kepergiannya yang berlutut dan penuh air mata di hadapan Lumin, diliputi rasa takjub.
Mereka melihat bukan pertarungan sihir, melainkan sebuah drama hati yang mendalam. Elias dan Lumin kembali ke gubuk mereka. Elias merasakan kedamaian yang melimpah dari empati tak terbatas Lumin, sebuah penegasan bahwa pilihan untuk mengampuni adalah pilihan yang tepat. "Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Lumin," kata Elias, meletakkan Lumin di meja kerjanya. "Kau memberinya kedamaian yang tidak akan pernah bisa kuberikan hanya dengan kata-kata. Kau menyembuhkan penyesalannya." Lumin mengeluarkan bunyi piip yang rendah, menyalurkan citra empati yang tenang. Setiap makhluk pantas mendapatkan peluang kedua untuk cahaya. "Aku setuju," Elias tersenyum. "Dan kini, kita tunggu hadiah penebusannya. Aku yakin, janji Seraphine untuk berbuat baik itu tulus." 3 hari kemudian, langit di atas desa pematang air berubah. Bukan dengan badai, melainkan dengan pusaran angin yang tenang dan indah. Seraphine, yang kini hanya mengenakan pakaian sederhana, muncul kembali. Kali ini, ia sendirian. Kekuatannya sebagai peri angin tidak lagi digunakan untuk ancaman atau kekuasaan, melainkan untuk menciptakan seni. Ia berdiri di pusat desa, menutup mata. Elias dan Lumin mengamati dari jauh, ditemani oleh beberapa warga desa yang penasaran dan berhati-hati. Elias merasakan empati Seraphine, fokus yang murni, kerendahan hati, dan aliran sihir angin yang dipimpin oleh niat tulus untuk melayani, bukan memerintah. Dengan sapuan tangannya yang anggun, Seraphine mulai merangkai sihir. Ia tidak membuat benteng atau senjata. Ia memanggil angin lembut, angin yang dikenal sebagai Aetherial Veil di hutan kuno. Angin itu berputar perlahan, membawa serpihan cahaya yang tidak terlihat mata telanjang, dan mulai menganyamnya di atas desa pematang air. "Dia tidak membangun tembok, Nak," bisik Elias kepada Lumin. "Dia membangun selimut." Lumin menyalurkan empati penuh pengertian, perlindungan tanpa kurungan. Seraphine membutuhkan waktu berjam-jam. Wajahnya berkeringat, dan tenaganya terkuras. Kekuatan sihirnya memang besar, tetapi empatinya memastikan bahwa sihir itu disalurkan dengan kelembutan yang menyakitkan. Akhirnya, Seraphine membuka mata. Di atas desa, kini ada lapisan energi tak terlihat, sebuah jaringan pelindung halus yang tidak memenjarakan, tetapi melindungi. Seraphine berjalan mendekati Elias dan Lumin, tampak kelelahan. "Ini adalah jaring penenang angin," jelas Seraphine, suaranya pelan dan rendah. "Sihir kuno yang hanya digunakan untuk melindungi tempat suci. Jaring ini tidak akan menahan musuh yang kuat, tetapi akan menenangkan setiap niat jahat yang mencoba masuk. Ia akan meredam gejolak amarah, mengurangi keinginan untuk mencuri, dan menenangkan badai alam yang tiba-tiba." Ia berlutut di hadapan Elias dan Lumin, tidak lagi sebagai ratu, melainkan sebagai seorang murid. "Ini adalah persembahanku, Elias," katanya, matanya kini dipenuhi kejujuran. "Perlindungan ini akan bertahan selama ratusan tahun. Sebagai tebusan atas pengkhianatanku, dan sebagai ucapan terima kasih karena telah mengajariku bahwa kasih adalah mata uang yang lebih berharga daripada kekuasaan." Lumin, sekali lagi, melangkah. Ia meletakkan paruhnya di tangan Seraphine. Kali ini, empati yang mengalir adalah kasih dan pelepasan. "Kau sudah bebas. Pergilah dan cari jalanmu sendiri." Seraphine menangis lagi, tetapi kali ini, air matanya terasa membebaskan. "Aku tidak bisa tinggal di sini, Elias," katanya, menyeka air matanya. "Kehadiranku akan selalu menjadi bayangan masa lalumu. Dan aku harus menemukan kedamaianku sendiri, jauh dari kemegahan hutan. Aku harus belajar empati tanpa kau atau Lumin sebagai pemanduku." Elias tersenyum. "Itu adalah pilihan yang bijaksana, Seraphine. Pergilah dengan damai. Dan ingat, kau tidak pernah benar-benar sendirian selama kau membawa empati di hatimu." Seraphine mengangguk. Ia memeluk Elias dengan cepat, sebuah pelukan perpisahan, bukan romantis, tetapi penuh persaudaraan yang telah diperbaiki. Ia membungkuk hormat kepada Lumin, si bebek bulu embun, penyeimbang hatinya. Seraphine kemudian berbalik dan pergi, menghilang di antara pepohonan, menuju pegunungan kristal, mencari jalan penebusannya sendiri. Kali ini, ia pergi sebagai jiwa yang bebas, bukan sebagai penguasa yang terbebani. Setelah kepergian Seraphine, Elias merasakan gelombang kelegaan yang besar.
Semua ikatan dengan masa lalunya telah terputus, bukan melalui pertarungan, melainkan melalui pengampunan dan penebusan. Ia merasakan empati dari warga desa, rasa syukur dan keamanan yang melimpah karena jaring penenang angin yang kini melindungi mereka. "Kita aman, Ayah," kata Elias, menatap Lumin. "Dia telah menebus dirinya sendiri. Dan kita telah mencapai kedamaian yang sempurna." "Tidak sempurna," sahut Nenek Tilda, yang berdiri di belakang mereka, sambil memeluk Lumin. "Tapi itu adalah kedamaian yang layak diperjuangkan." Sejak hari itu, kehidupan di desa pematang air berubah menjadi lebih harmonis. Jaring penenang angin Seraphine bekerja seperti yang dijanjikan. Pertengkaran jarang terjadi, niat jahat mereda, dan bahkan tanaman tumbuh lebih subur di bawah pengaruh sihir yang tenang. Desa itu menjadi contoh harmoni dan ketenangan. Elias dan Lumin kini dihormati sebagai pelindung dan penyembuh. Elias menyalurkan empati, Lumin menyalurkan kedamaian. Mereka menjadi simbol harapan, bahwa bahkan kehancuran terbesar dapat menghasilkan keajaiban yang tak terduga. Elias melihat dirinya di cermin air danau. Bulunya yang memudar tak lagi terlihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai tanda kebijaksanaan. Hati eteris di dadanya berdenyut dengan ritme yang stabil, didorong oleh empati, bukan sihir. Ia telah menemukan tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar kekuasaan, melayani. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Elias dan Lumin terus menyembuhkan, dan kisah mereka terus diwariskan dari mulut ke mulut. Lumin tumbuh semakin besar, bulunya semakin berkilauan, dan empatinya semakin kuat. Elias, sang mantan raja, kini telah menjadi tetua bijaksana desa. Ia tidak lagi menyembunyikan sihirnya, menggunakannya secara terbuka untuk kebaikan kecil, selalu dipandu oleh bebek bulu embun. Ia menyadari, ia telah mendapatkan semua yang hilang darinya, tetapi dalam bentuk yang jauh lebih berharga. Kekuasaan digantikan oleh cinta, sihir digantikan oleh empati, mahkota digantikan oleh Lumin. Akhirnya, tiba saatnya bagi desa untuk secara resmi mengakui anugerah yang mereka miliki. Mereka mengadakan pertemuan besar, sebuah perayaan yang menggabungkan tradisi manusia dan peri hutan. Mereka ingin meresmikan peran Lumin dan Elias. Ini akan menjadi puncak dari perjalanan mereka. "Mereka ingin membuat kita menjadi legenda resmi, Lumin," bisik Elias saat fajar menyingsing. Lumin, yang kini berdiri setinggi pinggang Elias, membalas dengan empati yang tenang. "Inilah tujuan kita, Ayah. Cahaya harus bersinar bagi semua orang." Tahun-tahun berlalu, lembut dan stabil, seperti air danau pematang air yang tenang. Elias kini tidak hanya dikenal sebagai peramu, tetapi sebagai tetua bijaksana, sosok yang kehadirannya saja sudah membawa ketenangan. Dan di sisinya, Lumin, si bebek bulu embun, telah tumbuh menjadi makhluk yang luar biasa. Ia kini setinggi anak manusia usia 10 tahun, dengan bulu perak kebiruan yang anggun, bergerak dengan martabat seekor angsa, dan memancarkan aura empati yang dapat dirasakan oleh siapapun di dekatnya. Setelah bertahun-tahun pelayanan yang tulus, dan setelah dilindungi oleh jaring penenang angin Seraphine yang membuat desa itu makmur dan damai, warga pematang air merasa sudah saatnya untuk memberikan penghormatan resmi kepada dua pelindung mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan festival penyeimbangan hati, sebuah perayaan untuk menghormati Lumin dan Elias. Pada hari festival, seluruh desa, dan bahkan perwakilan dari desa-desa tetangga yang pernah disembuhkan, berkumpul di lapangan terbuka. Altar sederhana didirikan, dihiasi dengan bunga-bunga hutan dan air mata kaca, kristal bening yang pertama kali digunakan Lumin untuk menyembuhkan Risa. Nenek Tilda, yang kini sudah menjadi tetua yang dihormati, memimpin upacara. Ia berdiri di podium, suaranya bergetar karena emosi. "Saudara-saudaraku sekalian," Nenek Tilda memulai, menatap kerumunan. "Kita berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan panen. Kita berkumpul untuk merayakan anugerah terindah yang pernah diberikan alam kepada kita, kasih sayang yang tidak menuntut balasan." Elias berdiri di sebelah Lumin, yang kini berdiri tegak dan mempesona. Elias merasakan empati kolektif yang sangat kuat, rasa syukur, cinta, dan kekaguman. Perasaan ini begitu murni, begitu jauh dari ambisi atau ketakutan politik yang pernah ia rasakan di hutan kuno. Nenek Tilda menoleh kepada Elias. "Elias," katanya, "kau datang kepada kami sebagai orang asing, membawa luka yang dalam.
Kau datang tanpa kekuasaanmu, tetapi kau membawa empati. Kau mengajarkan kami bahwa luka tersembunyi dapat menyembuhkan orang lain. Kau adalah jangkar hati kami. Elias tersenyum, membungkuk sedikit. Saya hanya melakukan apa yang hati saya pimpin, Nenek Tilda. Dan hati saya selalu dipimpin oleh Lumin. Nenek Tilda beralih menatap Lumin. Suaranya berubah, dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Dan inilah, makhluk ajaib kita, Lumin, si bebek bulu embun, ujar Nenek Tilda. Ia terlahir buta, tetapi ia adalah mata kami. Ia adalah bukti bahwa cahaya sejati datang dari dalam, bukan dari mata yang melihat. Ia tidak pernah menilai kami dari pakaian kami atau jumlah panen kami. Ia hanya merasakan kejujuran di hati kami. Kerumunan bersorak. Lumin telah menyembuhkan Raga, menyembuhkan pernikahan yang retak, dan bahkan menyalurkan kedamaian pada saat-saat terakhir bagi jiwa yang kelelahan. Dia tidak menggunakan ramuan, tetapi menggunakan kehadirannya. Nenek Tilda kemudian mendekat, membawa sebuah medali kecil yang diukir dari kayu pohon keseimbangan, dengan ukiran sederhana seekor bebek. Atas nama seluruh desa pematang air, dan seluruh komunitas yang pernah disentuh oleh keajaiban ini, kami secara resmi mengangkat Lumin sebagai penyembuh tradisional komunal kami. Ia adalah cahaya batin kita. Ia adalah simbol harapan yang lahir dari kasih. Saat Nenek Tilda menggantungkan medali itu di leher Lumin, Elias merasakan empati Lumin memancar ke seluruh desa. Itu adalah empati yang begitu murni, begitu membebaskan, seolah-olah seluruh rasa sakit masa lalunya dan Seraphine telah terhapus total. Lumin adalah jawaban atas doa Elias yang tidak terucapkan. Setelah upacara formal, perayaan pun dimulai. Elias dan Lumin dikelilingi oleh warga desa. Mereka tidak diperlakukan sebagai pahlawan yang disembah, melainkan sebagai keluarga yang sangat dicintai. Seorang pemuda yang wajahnya kini dipenuhi kegembiraan datang mendekat. Itu adalah Joran, pemuda yang dulu disembuhkan dari keracunan, yang penyembuhannya menjadi ujian pertama mereka. Tuan Elias, Lumin, sapa Joran, matanya bersinar. Terima kasih telah membawaku kembali ke kehidupanku. Aku sekarang seorang petani, dan aku hidup dengan damai. Lumin mengeluarkan bunyi pip yang hangat, dan Elias merasakan kebahagiaan Joran yang sederhana. Itulah hadiah terbesar, Joran, kata Elias. Melihat kalian menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil. Seorang ibu muda datang, menggendong putrinya, Risa, gadis yang dulu layu karena rasa bersalah. Risa kini menjadi gadis yang ceria, rambutnya dikepang dengan bunga-bunga. Lumin menyelamatkan jiwanya, Tuan Elias, bisik sang ibu. Air matanya kini adalah air mata syukur. Risa mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh bulu Lumin dengan lembut. Elias melihat pemandangan itu. Ia melihat bagaimana keajaiban sejati tidak membutuhkan guntur dan sihir yang gemerlap, tetapi hanya membutuhkan sentuhan kasih dan kebenaran. Ia menyentuh hati eteris di dadanya. Ia tidak lagi merasakan kehampaan. Ia merasakan denyutan kehidupan yang diperbarui. Ibu Aethel telah menanamkan empati. Lumin telah menumbuhkannya. Ia tidak hanya pulih. Ia telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih baik. Saat matahari terbenam, Elias duduk di kursi goyang di depan gubuknya, mengawasi Lumin yang sedang tidur pulas di ambang pintu, dihiasi medali kayu barunya. Di sekelilingnya, jaring penenang angin Seraphine memancarkan ketenangan. Ia merenungkan perjalanan dari raja yang berkuasa, ke pecundang yang ditinggalkan, hingga menjadi pelayan yang dicintai. Ia kehilangan status, tetapi mendapatkan kasih sayang. Ia kehilangan sihir, tetapi mendapatkan empati. Ia kehilangan Seraphine, tetapi mendapatkan Lumin. Kau adalah keberuntunganku, cahaya batin, bisik Elias, mengusap bulu Lumin. Kau memberiku alasan untuk hidup, dan kau memberiku cara untuk benar-benar melihat. Lumin, bahkan dalam tidurnya, memancarkan empati yang kuat dan menenangkan. Kita adalah satu, Ayah. Jangan pernah lupakan itu. Elias menyadari, akhir bahagia yang ia cari bukanlah kembali ke hutan kuno, tetapi menciptakan hutan yang baru di sini, di desa pematang air, di mana kasih adalah raja, dan empati adalah mata uang. Setelah pengakuan resmi sebagai penyembuh tradisional komunal dalam Festival Penyeimbangan Hati, kehidupan Elias dan Lumin mencapai harmoni yang stabil.
Hari-hari tidak lagi diwarnai oleh drama pengkhianatan atau perjuangan bertahan hidup, melainkan oleh ritme penyembuhan yang tenang dan berulang. Bertahun-tahun berlalu. Elias, sang peri hutan kuno, kini tampak seperti kakek bijak di mata warga desa. Rambutnya, yang dulunya berwarna lumut hutan, kini dipenuhi uban perak yang mencerminkan kebijaksanaan. Ia telah sepenuhnya merangkul peran tetua bijaksana, jangkar hati yang memandu empati. Dan Lumin, si bebek bulu embun, kini benar-benar agung. Ia adalah seekor bebek raksasa yang anggun. Tubuhnya memancarkan aura cahaya perak yang stabil. Kebutaan fisiknya tidak menjadi penghalang. Sebaliknya, ia menjadikannya makhluk yang paling tercerahkan di desa. Ia menjadi sumber keajaiban yang konsisten. Bukti hidup bahwa cinta adalah sihir yang paling kuat. Peran mereka telah terintegrasi sempurna dalam kehidupan desa. Elias adalah peramu herbal dan penerjemah empati Lumin. Ketika seseorang datang dengan penyakit, Elias tidak lagi hanya bertanya tentang gejala fisik. Ia akan membiarkan Lumin menyentuh orang itu. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Tangan datang. Ia menderita sakit kepala kronis yang tak kunjung sembuh. Tangan duduk di gubuk Elias, memegangi kepalanya. Elias meletakkan Lumin di pangkuan pemuda itu. Lumin meletakkan paruhnya yang lembut di dahi Tangan. Elias merasakan empati yang datang dari Lumin, kepala yang penuh, pikiran yang terlalu berisik, dan rasa takut yang berlebihan akan kegagalan. Tangan, kata Elias lembut. Kepalamu sakit bukan karena ada masalah di otakmu, tetapi karena ada masalah di hatimu. Tangan terkejut. Maksud Anda? Elias melanjutkan, diterjemahkan dari gelombang empati Lumin. Kau ingin menjadi pembuat patung, Tangan. Tetapi setiap kali kau memulai, kau merasa patungmu tidak akan sesempurna patung-patung leluhurmu. Kau terlalu takut gagal hingga pikiranmu tidak pernah beristirahat. Sakit kepalamu adalah teriakan jiwa yang meminta kebebasan untuk mencoba, bukan untuk sempurna. Tangan seketika menangis. Ya, tetua Elias. Itu benar. Aku selalu membandingkan diri dengan yang terbaik. Aku tidak berani mengukir. Elias tersenyum. Lumin memberimu kedamaian. Sekarang, aku memberimu ramuan penyegar pikiran, tetapi itu hanya alat bantu. Obat aslimu adalah palu dan pahat. Pulanglah, Tangan. Ukirlah sesukamu. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan adalah bayangan dari usaha. Tanpa usaha, tidak ada cahaya. Tangan pergi dengan ramuan dan janji untuk mulai mengukir. Seminggu kemudian, ia kembali, tidak dengan patung sempurna, tetapi dengan senyum lebar dan kepala yang bebas dari rasa sakit. Aku mengukir apapun yang datang ke pikiranku, tetua Elias. Patung-patung itu jelek, tapi aku bahagia. Dan sakit kepalaku hilang. Seru Tangan gembira. Elias dan Lumin tertawa bersama. Lumin menyalurkan empati yang riang. Kebebasan adalah obat terbaik. Elias telah menemukan bahwa kebijaksanaan Lumin seringkali sederhana, namun mendalam. Lumin mengajarkan bahwa setiap penyakit, entah bagaimana, berakar pada ketidakseimbangan batin, ketakutan, keserakahan, penyesalan, atau kurangnya kasih. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi danau, Elias merenungkan kehidupan yang ditinggalkan Sraphine. Aku bertanya-tanya, Lumin, gumam Elias. Apakah Sraphine telah menemukan kedamaiannya? Lumin, yang sedang bersandar di Elias, menyalurkan empati. Kali ini, empati itu terasa jauh, seperti angin di gunung yang tinggi, tetapi stabil dan terkendali. Elias tidak merasakan keserakahan atau kesedihan lagi. Ia merasakan perjuangan yang jujur, dan penerimaan yang kuat. Dia baik-baik saja, kata Elias, lega. Dia sedang membangun dirinya sendiri, dan empati yang ia bawa bersamanya telah membimbingnya. Ia tersenyum. Pengampunannya telah membebaskan mereka berdua. Ia teringat akan ucapan Ibu Aethel, engkau adalah wadah yang hampa dan penuh. Hampa dari ambisi, tetapi penuh dengan empati. Inilah kebenaran yang kini ia hidupi. Warisan yang paling berharga dari Elias dan Lumin bukanlah sekadar penyembuhan individu, melainkan bagaimana mereka mengubah budaya desa pematang air. Di bawah pengaruh jaring penenang angin yang tenang dan bimbingan empati Lumin, desa itu menjadi tempat yang mengutamakan kejujuran batin dan kasih.
Mereka mengajarkan anak-anak desa untuk merasakan udara dan emosi, bukan hanya melihatnya. Mereka mengajarkan bahwa seekor bebek buta dapat menjadi guru terbaik, dan bahwa seorang peri yang kehilangan sihirnya dapat menjadi pelindung yang paling kuat. Pernah suatu ketika, terjadi perselisihan sengit antara dua keluarga atas batas lahan panen. Di desa lain, ini bisa memicu pertengkaran berdarah. Di pematang air, para tetua membawa mereka ke hadapan Elias dan Lumin. Elias tidak perlu berbicara banyak. Lumin berjalan ke tengah, menyentuh kaki kedua kepala keluarga. Empati yang mengalir dari Lumin bukan penghakiman, melainkan pertanyaan sederhana. Apakah sebidang tanah lebih berharga daripada hubungan keluarga? Kedua kepala keluarga itu seketika menangis. Mereka menyadari absurditas amarah mereka dan empati Lumin memurnikan emosi mereka. Tanah itu hanya debu, saudaraku, kata salah satu kepala keluarga. Mari kita panen bersama. Kita berbagi. Perselisihan selesai dalam 5 menit. Inilah kekuatan legenda bebek bulu embun. Ia memotong drama dan langsung menuju ke inti dari kasih sayang. Elias, yang kini menjalani kehidupan di senja usia peri kuno, sering duduk di bawah pohon willow kecil yang ia tanam di samping gubuknya, sebuah penghormatan kepada Ibu Aethel. Ia menyentuh daun-daunnya, merasakan kehidupan yang murni. Ia tidak merindukan kehormatan yang hilang, dan ia tidak menyesali pengorbanannya. Aku tidak pernah bisa menjadi raja yang baik, Lumin, bisik Elias suatu hari. Aku terlalu kaku, terlalu terikat pada aturan. Lumin mengangkat kepalanya, menyalurkan empati yang tegas. Kau adalah raja yang terbaik, ayah. Kau memerintah dengan empati, dan mahkotamu adalah kasih sayang kami. Kau telah memilih takdir terbaikmu. Elias tersenyum. Ia tidak hanya sembuh. Ia telah menemukan puncaknya. Ia telah memenuhi janji yang ia buat di dimensi Ibu Aethel. Ia telah menggunakan anugerahnya untuk membantu yang paling rentan. Ia telah membangun kerajaan baru, sebuah kerajaan hati di tepi danau pematang air. Dengan Lumin di sisinya, yang kini adalah simbol hidup dari kasih sayang tanpa syarat, Elias merasa siap menghadapi apapun, bahkan epilog terakhir yang menantinya. Ia tahu, warisannya tidak akan diukur dari monumen batu, tetapi dari kedamaian dan harmoni yang kini menyelimuti desa pematang air. Sudah puluhan tahun berlalu sejak Elias, sang peri hutan kuno yang hancur, menemukan anak bebek buta bernama Lumin di tepi danau pematang air. Waktu telah melukiskan kisah yang indah pada diri keduanya. Elias kini adalah seorang tetua bijaksana. Wajahnya yang damai adalah cerminan dari bertahun-tahun empati yang disalurkan. Lumin, si bebek bulu embun yang agung, adalah makhluk yang dihormati. Kehadirannya menjadi jangkar spiritual bagi seluruh komunitas. Pada hari itu, desa pematang air mengadakan perayaan lain, yang lebih istimewa, Festival Warisan. Ini adalah hari di mana generasi muda berbagi kisah tentang keajaiban Elias dan Lumin kepada anak-anak. Elias duduk di atas mimbar sederhana, di bawah naungan pohon willow kecil yang kini tumbuh subur, berkat empati yang ia dan Lumin curahkan. Di sampingnya, Lumin, yang tubuhnya setinggi pria dewasa, tidur pulas, medali kayu ukiran bebek dari perayaan sebelumnya tergantung anggun di lehernya. Di hadapan mereka, seorang pria muda beranjak ke depan. Wajahnya berseri, tangannya kasar namun terampil. Dialah tangan, pemuda yang dulu menderita sakit kepala karena takut mengukir. Tangan kini adalah seniman terkemuka desa, yang ukirannya menceritakan kisah-kisah pematang air. Aku ingin menceritakan kisah tentang penyelamatku, ujar tangan, suaranya dipenuhi rasa terima kasih. Bukan tentang bagaimana mereka memberiku ramuan, tetapi bagaimana mereka memberiku keberanian. Tangan menceritakan tentang sakit kepala yang melumpuhkannya, tentang ketakutannya akan kegagalan, dan bagaimana Elias dan Lumin, si bebek buta, memotong semua kerumitan dan langsung menuju kebenaran di hatinya. Kebebasan adalah obat terbaik. Mereka tidak hanya menyembuhkan sakit kepalaku, tutup tangan, membungkuk kepada Elias dan Lumin. Mereka menyembuhkan keraguanku, dan dengan itu, mereka memberiku hidupku kembali. Air mata Elias menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan kepuasan yang mendalam. Ia merasakan empati tangan yang begitu murni, kasih sayang dan pengakuan. Kemudian, seorang wanita muda berdiri. Itu adalah Risa, gadis kecil yang dulu layu karena rasa bersalah. Risa kini adalah guru sekolah desa,
mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kejujuran batin. Aku ingin berbagi kisah tentang pengakuan, kata Risa, suaranya jernih dan kuat. Aku adalah seorang anak yang takut dimarahi, yang memilih kebohongan, dan yang jiwanya layu karena rahasia. Tetua Elias dan Lumin tidak menanyakan gejala penyakitku. Mereka bertanya tentang kebenaran. Risa menceritakan tentang ramuan air mata kaca yang dibuat Elias, dan bagaimana sentuhan Lumin memurnikan jiwanya. Mereka mengajarkan kepadaku bahwa kita tidak boleh takut pada kebenaran, seberapapun sulitnya. Sebab, kebenaran adalah jembatan menuju penyembuhan. Di hari itu, aku tidak hanya sembuh dari penyakit, tetapi seluruh keluargaku disembuhkan dari dinding rahasia yang kami bangun. Itulah keajaiban terbesar bebek bulu embun. Ia menyembuhkan hubungan. Elias menutup mata, merasakan getaran hangat hati eteris di dadanya. Kekuatan sihirnya telah sepenuhnya digantikan oleh kasih yang ia temukan. Pengakuan Risa adalah bukti nyata bahwa misi yang dititipkan Ibu Aethel telah berhasil. Saat acara mencapai puncaknya, Elias merasakan gelombang empati yang sangat kuat dan sangat pribadi. Lumin, yang tadinya tidur, terbangun. Ia menoleh ke Elias. Melalui empati, Lumin menyalurkan sebuah citra, sebuah taman yang subur, penuh kehidupan, dan dua sosok yang berdiri bersama di bawah sinar matahari. Kita telah membangunnya, Ayah. Lihatlah. Elias menoleh ke sekeliling. Ia tidak melihat gubuk lamanya atau ladang panen. Ia melihat kerajaan yang telah ia ciptakan. Sebuah kerajaan di mana kasih adalah pondasinya, dan empati adalah mata uangnya. Sebuah kerajaan yang jauh lebih berharga daripada tahta peri kuno yang ia hilangkan. Elias, dengan air mata bahagia, memegang bulu Lumin. Aku ingin berterima kasih, kata Elias, suaranya lantang namun dipenuhi kelembutan. Ia berbicara kepada seluruh desa, tetapi matanya hanya menatap Lumin. Aku tidak pernah bisa menjadi pelindung, peramu, atau penyembuh tanpa makhluk agung di sampingku ini. Aku datang ke sini sebagai jiwa yang hancur, ditinggalkan oleh orang yang kucintai. Elias berbicara tentang pengkhianatan Seraphine, tidak dengan kebencian, tetapi dengan penerimaan total. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan empati tak terbatas dari Ibu Aethel, dan bagaimana ia hampir menyerah pada keputusasaan. Tetapi kemudian, takdir memberiku hadiah paling tak terduga, lanjut Elias. Anak bebek buta yang rapuh. Lumin tidak melihat kelemahanku, ia hanya melihat kebutuhanku untuk mencintai dan merawat. Ia mengajarkanku bahwa kebutaannya adalah cahaya yang memandu kita ke kebenaran. Ia menggendong Lumin, memeluknya di depan semua orang. Kami tidak hanya menyembuhkan kalian, saudaraku, kata Elias. Kami saling menyembuhkan. Kami adalah bukti bahwa kehilangan sumber kekuatan esensial, pengkhianatan, dan pemulihan oleh ibu pohon adalah takdir yang harus kulalui untuk menemukan cinta murni. Cinta yang kutemukan dalam merawat makhluk buta yang paling membutuhkan. Lumin membalas pelukan itu dengan gelombang empati yang menenangkan seluruh kerumunan. Sebuah perasaan harmoni abadi. Di akhir festival, Elias dan Lumin berjalan perlahan menuju tepi danau, tempat pertama kali mereka bertemu. Langit senja berwarna oranye keemasan. Kita berhasil, Lumin, bisik Elias. Kita menemukan akhir bahagia kita. Lumin mengeluarkan piip yang panjang dan dalam, yang terasa seperti pengakuan agung dari alam semesta. Elias duduk di tepi danau, dan Lumin bersandar di bahunya yang tua. Ia menatap bintang-bintang yang mulai muncul di angkasa. Ia memikirkan Seraphine, berharap ia juga menemukan kedamaiannya. Ia memikirkan Ibu Aethel, bersyukur atas anugerah yang tampaknya kejam pada awalnya, tetapi ternyata adalah penyelamatan terbesar. Ia menyentuh hati etrisnya yang kini berdenyut dengan stabil. Ia tidak pernah kembali ke hutan kuno. Ia tidak pernah menuntut mahkotanya. Ia memilih jalan yang benar. Elias dan Lumin, peri hutan dan bebek buta, hidup bahagia, menjadi sumber penyembuhan dan kasih tak terbatas bagi seluruh dunia. Mereka telah menemukan rumah sejati mereka dan tujuan hidup mereka yang paling mulia. Tamat.